Di lintasan lari, suara melengking membelah udara, memaksa kami semua untuk berlari jauh lebih cepat lagi. Suara itu menyuruh kami memberikan segalanya. Guru mengingatkan bahwa larian ini akan menentukan nilai ujian akhir kami. Tidak ada yang berani melambat. Lalu, namaku, Lencil, diumumkan memimpin di depan. Aku terus berlari, meyakinkan diriku sendiri untuk bertahan sedikit lagi. Aku melirik ke samping dan melihat gadis itu memperhatikanku. Kelalaian sesaat yang harus kubayar mahal. Sekelompok pelari tiba-tiba mendekat. Aku bersiap, sudah tahu persis apa yang akan terjadi. Mereka tertawa, mengejek kenapa aku harus berusaha sekeras ini. Menyebutku sampah yang bahkan tidak bisa melakukan transformasi binatang paling dasar sekalipun. Apa sih yang mau kubuktikan? Lalu, satu persatu dari mereka mulai bertransformasi. Bulu, cakar otot, kekuatan nyata, dan tiba-tiba, salah satu menyerangku. Wajahku langsung terhempas keras ke lintasan lari. Yang lain mendekat, membentakku, karena dianggap menghalangi jalan, lalu menghajarku lagi tanpa ragu. Mereka melewati tubuhku begitu saja seolah aku tidak ada, sambil tertawa puas. Katanya, aku adalah satu-satunya murid di seluruh sekolah ini yang tidak bisa bertransformasi. Sayup-sayup terdengar guru berteriak menanyakan keadaanku. Sementara aku bersusah payah menangkis pukulan yang mengarah tepat ke kepalaku. Tetap saja, benturan itu membuatku goyah. Aku menggigit lidah sendiri demi mempertahankan kesadaran. Gadis itu menyaksikan dengan ngeri saat darah segar menetes dari mulutku ke tanah. Melihat itu, mereka malah tertawa semakin keras. Katanya aku pantas mendapatkannya karena lambat, menghalangi. Dan hanya karena aku hidup seperti ini. Menatapku rendah, mereka menantangku bertarung. Aku hanya diam, tidak menjawab. Aku memaksa diriku tetap tenang, menelan bulat-bulat semua rasa sakit ini. Memilih menjauh, aku berjalan menemui guru dan meminta izin untuk pergi ke ruang OKS. Guru hanya mengangguk pelan dan menyuruhku pergi. Di belakangku, seseorang mendengus mengejek, bilang aku tidak tahu diri dan tidak sadar betapa menyebalkannya aku. Tapi mereka semua sepakat pada satu hal, cepat atau lambat, mereka akan membuatku berlutut memohon. Transformasi binatang adalah segalanya di dunia ini. Sebuah proses membentuk ikatan dengan binatang buas. Demi mendapatkan kekuatan yang melampaui batas manusia. Semua orang di sekolah bisa melakukannya. Semuanya, kecuali aku. Seingatku, aku selalu berusaha keras untuk bisa terhubung dengan mereka. Namun, jangankan membentuk ikatan, sekadar mendekat saja rasanya begitu sulit. Meskipun begitu, aku bisa merasakan sesuatu di dalam diriku, kekuatan terpendam yang menanti. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku yakin saatnya akan tiba. Hei, suara itu membuyarkan lamunanku. Aku mendongak dan melihat gadis kucing itu sudah berdiri tepat di depanku. Sambil menyilangkan dada, dia mengejekku karena berada di urutan paling buncit lagi. Lalu dia menyuruhku lekas berlutut, menyeringai sombong karena dia berada di urutan kedua dari belakang. Dan sejujurnya, mengalahkanku setiap saat lama-lama terasa membosankan baginya. Padahal, tingkat transformasi binatang miliknya cuma 1%, Garfield. Aku menatapnya dan langsung meminta susu bawaannya. Dia mengerjap terkejut, bingung bagaimana aku tahu. Kukatakan padanya kalau dia selalu membawa susu setiap kali ingin menghiburku. Dia menyipitkan mata, menantangku untuk menebak apa yang akan dia katakan selanjutnya. Pada saat yang sama, kami berdua berbicara bersamaan. Mengatakan dia dengar aku dipukuli lagi, dan dia berniat memberi pelajaran pada mereka. Lalu mendadak dia sakit perut, jadi dia akan melakukannya lain kali. Benar-benar kompak. Terkejut, karena aku bisa tahu. Dia bertanya apakah aku akan membangkitkan monster ramalan. Aku menyuruhnya berhenti membaca novel fantasi murahan, dan bertanya, apa sebenarnya binatang buas? Dalam ramalan itu, Garfield malah bilang kalau ini sangat aneh. Aku mungkin pandai membaca situasi, tapi aku tetap tidak bisa berubah wujud. Aku hanya menjawab bahwa keahlian ini caraku melindungi diri sendiri. Garfield berjanji akan membantuku, karena bagaimanapun juga kami adalah sahabat. Dia memberitahuku bahwa dia sudah menyiapkan kelompok belajar malam ini. Katanya untuk membahas 365 cara transformasi. Lalu, dia mengajakku bertemu di hutan kecil belakang gunung itu. Aku mengernyit heran mendengar dia ikut kelompok belajar,
dan bilang aku lebih baik tidur. Garfield langsung menarik lengan bajuku dan memohon agar aku datang. Aku menatap tangannya yang gemetar, lalu wajahnya, dan seketika sadar ada yang tidak beres. Dia menggigit bibir, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan bilang dia cuma bercanda. Tidak mungkin dia membocorkan rahasia transformasinya semudah itu kepadaku. Dia berbalik sambil melambaikan tangan, menyuruhku terus memperhatikan punggungnya selagi aku mencoba mengejarnya. Aku diam saja, hanya berdiri membisu sambil menatapnya berjalan menjauh. Malam itu, Garfield menyusuri hutan dengan sangat hati-hati. Langkahnya waspada, matanya mengamati kegelapan. Hingga dua bayangan muncul dari balik kegelapan hutan. Mereka menyapanya santai seolah sudah menunggu lama, lalu bertanya kenapa dia datang sendirian. Mereka menyuruhnya membawa Chin. Garfield sempat ragu, lalu beralasan aku sedang diare dan tidak bisa datang. Tamparan keras memecah keheningan malam, membuat kepalanya terhantak keras ke samping. Salah satu dari mereka mendekat, menanyakan apakah dia lupa cara belajar kelompok kami. Dia menjelaskannya lagi dengan perlahan, seolah menganggapnya sangat bodoh. Asupan makanan langsung, katanya. Cara ini meningkatkan laju transformasi jauh lebih cepat dibanding latihan apapun. Tapi sekarang ada masalah, karena aku tidak datang. Berarti tidak ada camilan untuk tengah malam nanti. Mata Garfield terbelalak lebar, tubuhnya membeku saat rasa ngeri mulai menjalar. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar memecah malam dari kejauhan. Suara itu mengaku dari Departemen Keamanan dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Bajingan-bajingan itu menegan dan menoleh, sementara Garfield tidak membuang waktu. Dia mencoba melarikan diri, tapi dalam sekejap sebuah tangan langsung mendekat mulutnya. Dia sempat meronta sejenak, lalu membeku saat mengenali siapa yang memegangnya. Itu aku mendekat ke telinganya dan menyuruhnya untuk diam saja. Lalu aku melirik ke arah mereka dan berbisik lamat-lamat. Jadi ini kelompok belajar yang kamu maksud. Mata Garfield mulai berkaca-kaca. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa aku ada di sini. Aku berbisik padanya, kalau kami akan membahas masalah kelompok belajar ini nanti. Yang terpenting sekarang kami harus pergi. Sementara ponselku tergeletak tak jauh di tanah. Ponsel itu terus memutar rekaman suara palsu dari Departemen Keamanan secara berulang-ulang. Salah satu manusia binatang menemukannya. Dia langsung berhenti dengan wajah yang mengeras. Palsu, yang lain pun langsung menyadarinya dengan cepat. Wajah mereka menggelap sambil mulai mencari di sekitar. Meneriakkan nama Garfield dengan penuh amarah. Aku merunduk di balik semak-semak, mengawasi setiap gerak-gerik mereka sambil menunggu. Namun mendadak aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku, dan saat berbalik, aku langsung membeku melihat gadis yang kusukai. Dia memiringkan kepalanya sedikit, lalu bertanya apa yang sedang kami mainkan. Aku langsung mengenalinya, Sherry. Tatapanku seketika berubah tegang. Aku langsung menyuruhnya lari, karena tempat ini sama sekali tidak aman. Tapi sedetik kemudian, instingku berteriak kencang. Tanpa ragu, kudorong Garfield menjauh dan memintanya untuk segera mundur. Dia terpental keras menabrak sebatang pohon, lalu tubuhnya mendadak lemas kehilangan kesadaran. Sherry tersenyum licik, memuji betapa cepatnya aku menyadari situasi ini. Manusia binatang itu mendekat dan menyapanya dengan penuh hormat. Nona Sherry. Mataku langsung menyipit tajam, mereka semua ternyata bersekongkol. Sebelum aku sempat bergerak, jaring benang melesat cepat ke arahku. Jaring Sherry langsung melilit pergelangan tanganku, mengikatku dengan sangat erat. Dia melangkah mendekat dengan tenang. Berkata ini hal wajar, karena akulah mangsa utama yang ingin dia tangkap. Aku meronta sekuat tenaga. Tapi benang sutra itu justru makin menyayat kulitku. Sherry mendekatkan wajahnya, memperhatikanku dengan heran, lalu bergumam bahwa ini sangat aneh. Aku bahkan tidak bisa berubah menjadi binatang, tapi tubuhku memiliki daya tarik yang misterius. Ada sesuatu pada diriku yang membuat dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Aku menggertakkan gigi saat merasakan benang-benang tajam itu mulai mengoyak dagingku. Tatapan Sherry mendadak berubah saat dia menyadari sesuatu. Aroma itu, darahku. Dia menghirup udara lalu tersenyum, menyebut darahku beraroma manis, kuno, murni. Jenis yang sangat dia sukai. Sontak kuhunus pisau dan menebas benang itu, namun tidak terjadi apa-apa. Tidak ada bekas luka sedikit pun. Sherry tertawa kecil, mengejek bahwa usahaku ini
sama sekali tidak berguna. Benang sutra laba-labanya jauh lebih kuat dari baja. Detik berikutnya, dia langsung menyerang. Serangan bertubi-tubi menghantam tubuhku tanpa ampun. Setiap pukulannya terasa jauh lebih berat dan menyakitkan. Dia mundur, kehilangan kesabaran. Katanya dia tidak akan menahan diri lagi. Dia berteriak bahwa dia akan melubangi seluruh tubuhku hingga hancur layaknya pancuran air. Aku tidak menjawab. Aku menolak menyerah. Bahkan di titik ini, aku menolak kalah. Kugenggam erat pisau di tanganku dan terus berjuang melepaskan diri dari lilitan benang itu. Tiba-tiba sebuah kaki tajam menusuk menembus lengan bawahku, membuat darah segar muncrat ke tanah. Mata Shirley terbelalak sesaat karena menyadari aku sama sekali tidak berteriak kesakitan. Dalam satu gerakan brutal, aku mengayunkan pisauku. Mereka yang melihat langsung terbelalak syok. Mereka sama sekali tidak bisa mencerna tindakan nekatku. Kubiarkan diriku tertusuk hanya untuk memotong lenganku sendiri. Tanpa henti, aku langsung berlari kencang. Shirley segera tersadar dan membentak kedua manusia binatang itu agar berhenti melongo dan mengejarku. Napasku terengah-engah, kakiku serasa mau patah. Aku tahu tubuhku tidak akan sanggup bertahan lebih lama. Aku kehilangan terlalu banyak darah. Ini akhirnya, aku sudah siap menerima ajal di depan mata. Tapi tiba-tiba, kurasakan sensasi aneh itu lagi, seolah ada sesuatu yang memanggil jiwaku. Samar-samar, seberkas cahaya merah redup berkedip di kejauhan dan langsung mengunci arah pandangan mataku. Di belakangku, salah satu manusia binatang melesat maju, yakin dia bisa menangkapku kali ini. Tapi aku tidak melambat sedikit pun. Aku langsung melompat terjun bebas ke dalam jurang. Mereka terhenti di tepi jurang, menatap ke bawah dengan penuh ketidakpercayaan. Untuk sesaat, suasana hening. Lalu salah satu dari mereka mengumpat dan menyebutku gila, benar-benar orang sinting. Suara dingin Shirley memecah keheningan, menyuruh mereka mencariku dalam keadaan hidup atau mati. Aku menghantam tanah dengan sangat keras, terbatuk-batuk menahan sakit saat pandanganku mulai kabur. Aku masih hidup, meski sekarat. Di balik kabur pandanganku, sayup-sayup aku melihat sesuatu. Sebuah gerbang tua berkarat yang terkubur dan terlupakan. Tak lama, gerombolan itu tiba di belakangku. Mereka mengikuti jejak ceceran darahku tepat menuju ke pintu masuk. Salah satu dari mereka bergumam menebak aku merangkak masuk. Mereka celingukan di sekitar dengan bingung. Mereka bahkan tidak tahu tempat rahasia seperti ini ada di dekat sekolah kami. Shirley membentak mereka untuk diam dan segera bergerak masuk. Mereka melangkah masuk ke area safari, udaranya mendadak berubah, dingin dan berat. Mereka terus mengikuti jejak darah itu, semakin dalam, hingga tiba di sebuah ruang raksasa. Sebuah institut penelitian terbengkalai. Tembok hancur, besi berkarat, dan keheningan yang mati. Shirley mendadak mendongak ke atas. Di sana, tubuhku bergelantungan lemas. Mereka akhirnya menemukanku. Namun saat mereka melihat lebih dekat, semuanya langsung membeku. Aku tidak sendiri, tepat di hadapanku, berdiri seekor naga kuno yang luar biasa raksasa. Sorot matanya langsung mengunci diriku, seolah makhluk itu memang menungguku. Suara Shirley gemetar saat mencoba bicara. Dia tidak bisa mencernanya. Dalam kepanikan, dia langsung berubah wujud dan berteriak, "Naga! Itu adalah naga, mustahil. Mereka sudah punah 20 tahun lalu. Monster suci legendaris, makhluk purba yang seharusnya sudah tidak ada lagi." Namun makhluk itu ada di sana, menatapku, menungguku. Dengan sisa kesadaranku, aku mendongak menatapnya dan bertanya, "Apakah kau yang terus memanggilku?" Naga itu tidak menjawab, sebaliknya, energinya bergejolak. Kekuatan dahsyat yang pekat mengalir ke dalam tubuhku. Mata Shirley membelalak panik. Dia bisa merasakannya. Aku akan segera berubah wujud. Jika itu sampai terjadi, semuanya akan berakhir. Tanpa ragu, dia langsung memerintahkan serangan. "Bunuh dia sekarang." Shirley meluncurkan serangan ke arahku. Tapi Garfield melompat ke depanku untuk menghalanginya. Gadis itu terkena telak dan memuntahkan darah. Dia merasa bersalah karena telah menjebak Lene agar ikut ke kelompok belajar. Shirley memaki gadis itu dan menyuruhnya jangan berani menghalangi jalan. Namun sesosok bayangan cepat mendadak muncul tepat di hadapan Shirley. Itu aku, dan aku langsung menyambar tubuh Garfield. Dia menatapku dengan sangat terkejut. Aku berdiri tegak dengan wujud baruku sambil mendekap erat gadis itu. Aku sendiri tidak tahu cara menjelaskannya.
Tapi wujud baruku saat itu benar-benar tampak seperti monster yang mengerikan. Seranganku membuat Sherry menjerit histeris karena luka bakar yang parah. Yang lain shock melihatku berubah menjadi naga. Aku perlahan mendudukkan Garfield, menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja, dan memintanya untuk menungguku. Dalam sekejap mata, aku sudah menghadang jalan kedua manusia binatang itu. Aku bilang salah satu dari mereka telah menampar Garfield, jadi aku menamparnya balik. Satu manusia binatang hampir saja kehilangan kepalanya akibat kerasnya tamparan dariku. Pria satunya panik setengah mati dan berteriak bahwa dia tidak menampar Garfield. Tapi aku ingat bajingan ini pernah memukul kepalaku, jadi aku langsung menghantamnya. Dalam pandangan matanya, sosokku tampak terbalik. Tapi kenyataannya, kepala pria itu baru saja terbang melayang. Lalu aku berjalan mendekati Sherry yang masih menjerit-jerit kepanasan karena terbakar. Sambil meratap putus asa, dia menangis dan memohon ampun. Dia terus-menerus memanggil namaku. Sherry mengingatkanku bahwa aku selalu diam-diam memperhatikannya selama ini. Dia menawarkan dirinya secara sukarela dan bilang aku boleh melakukan apa saja padanya. Di balik jaring dusta yang dirajutnya, Sherry berpikir bahwa sekuat apapun diriku, aku tetaplah seorang pria. Dia sangat yakin aku tidak akan bisa menolak godaannya. Tubuh yang kulihat itu sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang telah dia lepaskan. Sherry merangkak menyusun rencana kabur. Asalkan tubuh aslinya bisa lolos, keselamatanku masih tetap berada dalam bahaya. Karena naga itu sudah tua, dia berencana mengerahkan sejuta laba-laba untuk memakannya. Dia lalu membayangkan diriku kembali menjadi pecundang malang yang tidak punya apa-apa. Dia tidak berniat langsung membunuhku. Tiba-tiba, aku berbisik dingin. Aku ingin kau menjadi budak yang paling hina. Dia tersentak kaget dan berteriak menanyakan, bagaimana aku bisa membaca pikirannya. Aku berdiri tegak di hadapannya, sedetik kemudian, aku melesat cepat dan mencengkeram tubuh aslinya. Aku bertanya kenapa dia berpikir bisa lolos dariku kali ini. Dia hanya bisa mencicit ketakutan. Mendadak, wajahnya mulai meletus hancur. Dia akhirnya langsung jatuh tewas. Aku berbisik lirih. Tak sanggup melihatnya lagi. Perlahan, kekuatan dahsyat itu meredup dan wujudku kembali normal. Sambil kebingungan, kutatap naga itu dan bertanya, apakah ini semua terjadi karena dia akan mati? Tiba-tiba, naga itu menyemburkan sisa api terakhirnya. Aku hanya bisa terpaku menatapnya. Tubuh raksasanya lenyap di telan kobaran api, menyisakan sebutir telur merah misterius di sana. Aku tahu apa yang ingin dia wariskan. Perlahan kulurkan tangan, lalu mendekap erat telur merah itu. Pagi hari di asrama sekolah, Garfield terlihat masih terbaring lemas di ranjangku. Begitu menyadari dia sudah siuman, dia langsung mengeluh kalau kepala dan seluruh tubuhnya sakit semua. Dengan bingung dia menanyakan keberadaan kami, kujawab lirih, kita sedang di kamar asramaku. Karena tak ada murid yang sudi sekamar denganku si pecundang, dia bebas tinggal di sini. Garfield langsung shock. Sambil buru-buru menutupi tubuhnya, dia berteriak histeris. Menuduhku telah menidurinya, padahal selama ini dia menganggapku sebagai saudara. Kubantah tuduhannya dengan wajah datar. Saat itulah Garfield teringat bahwa Sherry berniat membunuhnya kemarin. Dan aku tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa untuk menyelamatkannya. Dia malah tertawa terbahak-bahak, tak percaya si lemah ini bisa bertransformasi. Lalu menganggapnya cuma mimpi. Sambil menggerutu, karena kepalanya masih pening, dia memutuskan untuk memejamkan mata dan tidur lagi. Pikirku, keberadaan bayi naga ini harus tetap menjadi rahasia. Jadi lebih baik aku berbohong saja padanya. Tapi setelah kupikir ulang, rasanya aku tidak perlu menyembunyikan rahasia besar ini dari sahabatku. Maka, kukatakan padanya bahwa itu bukan mimpi belaka. Aku benar-benar berubah menjadi naga malam itu. Dengan tatapan ragu, dia bertanya apa aku masih mengigau. Kujelaskan kekuatan itu cuma sementara, dan kemampuan BR transformasi yang kupunya sekarang masih sangatlah lemah. Aku harus mengembalikan kekuatan dahsyat itu. Keluarkan bayi naga merah dari persembunyiannya. Lalu ku bilang aku ingin merawat makhluk ini dengan baik. Seketika Garfield mematung shock, kuamati ekspresi wajahnya lekat-lekat. Tapi raut wajahnya mendadak berubah girang. Dia histeris kegirangan melihat kimutannya. Lalu merengek ingin sekali mengelus makhluk kecil tersebut.
Kuingatkan dia bahwa spesies naga sudah punah puluhan tahun, jadi pasti banyak orang mengincarnya. Karena itu, sebelum dia tumbuh kuat, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentangnya. Garfield menyuruhku tenang dan menyerahkan semua padanya. Bagaimanapun, kami adalah rekan terbaik yang tak terkalahkan. Sambil menatap bayi naga itu bersama, kubisikkan bahwa mulai hari ini, kita bertiga adalah keluarga. Garfield malah menggodaku, bertanya siapa dari kami berdua yang akan menjadi sang ayah. Aku hanya terdiam, lalu mulai mengalihkan topik dengan menanyakan segala hal tentang kelompok belajar itu. Sementara itu di tempat lain, tersiar kabar gempar bahwa Sherry telah menghilang selama 3 hari. Di layar ponsel, pesan-pesan penuh kepanikan terus dikirim untuk menanyakan keberadaan Sherry. Pria itu mengirim 1387 pesan selama 3 hari, tanpa satupun balasan. Sherry juga tidak datang menghadiri sesi belajar mandiri malam mereka. Dia mengeluh sudah menyanyi semalaman di luar kamar asramanya tanpa hasil, dan menduga ada hal buruk yang menimpa gadis itu. Pikiran buruknya mulai meliar, menduga bahwa gadis pujaan hatinya itu telah berpaling ke pria lain. Tangisnya pecah seketika sambil memeluk sekretaris Daisu. Merengek menanyakan apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia meratap histeris tidak sanggup melanjutkan hidup tanpa kehadiran Sherry. Sekretaris Su langsung mendorong tubuh ketua Kong Wei menjauh, mengancam akan membunuhnya jika sampai berani mengotori baju mahalnya. Rupanya Su telah menyelidiki semuanya, menemukan fakta bahwa Sherry belakangan ini sangat tertarik pada seorang pemuda. Dia bersumpah akan menyelidiki sendiri pemuda mencurigakan yang bernama Lin Chin tersebut. Kembali ke kamarku, mendadak tubuh bayi naga merah itu gemetar hebat. Kami berdua panik setengah mati, bertanya-tanya apa dia sakit atau sedang terluka. Saat aku bingung memikirkan solusinya, tiba-tiba kurasakan ada kotoran naga hangat di telapak tanganku. Garfield langsung tertawa terbahak-bahak, mengajakku yang kini resmi menjadi seorang pembersih kotoran naga. Dia mengolok-olokku, bilang kalau mulai sekarang aku harus terbiasa dengan kehidupan penuh kotoran naga. Sambil tidak percaya, aku mengingatkannya bahwa kami ini satu keluarga, jadi dia jangan kabur. Naga kecil itu menangis lagi. Kami pun bingung apa masalahnya. Tapi Garfield menduga dia sedang kelaparan. Dia penasaran apa makanan bayi naga, sementara aku berteriak kalau mengasuh anak itu sangat sulit. Jika ini tentang makanan, aku langsung terpikir bagian departemen logistik di sekolah kami. Ada seorang paman bernama Xiao Tua yang dulunya bekerja sebagai penjinak binatang buas. Aku yakin dia pasti mengerti apa makanan naga sebenarnya. Aku menyuruh Garfield untuk diam di asrama menjaga bayi naga itu sementara aku pergi mencari makanan. Begitu sampai, aku langsung menanyakan keberadaan Jiatoa. Muai, seorang pekerja umum di departemen logistik, mengatakan bahwa Jiatoa sepertinya sedang mabuk berat dan menyuruhku untuk menemui dirinya saja. Tubuh Muya diikat banyak anjing dan tangannya menggendong satu anak anjing. Aku terus mengamatinya. Setelah mendengarkan penjelasanku, Muya menerangkan bahwa baik anak burung ataupun reptil, makanan berprotein tinggi atau daging adalah hal wajib. Tiba-tiba, dia mulai memanggang daging. Dia memberitahu bahwa departemen logistik menyediakan jasa memasak, lalu menawariku untuk mencicipi langsung rasanya. Saat menggigitnya, aku terkejut karena daging itu langsung meleleh di mulutku. Tiba-tiba, Garfield dan orang-orang lain ikut bergabung dan mengatakan hal serupa. Aku kaget dan bertanya kenapa dia ada di sini. Dia menjawab kalau dia sangat lapar. Padahal aku berencana membawakan beberapa makanan untuknya. Lalu aku mengingatkan lagi kalau dia seharusnya tetap diam menjaga si naga kecil. Dia malah menunjukkan kalau naga itu ada di dalam tasnya. Aku memperingatkan bahwa jika naga ini sampai ketahuan, habislah riwayat kami. Dia mengaku tahu, jadi aku bertanya kenapa nekat membawanya. Sekali lagi, dia cuma menjawab kalau dia sangat lapar. Dia menyuruhku untuk santai dan bilang kami tidak bisa terus mengurungnya di asrama karena dia butuh udara segar. Sambil melihat si naga, dia berkomentar betapa gembiranya makhluk itu saat sedang makan. Aku mendesaknya untuk segera kembali setelah kami selesai makan. Aku cemas kami akan mendapat masalah besar jika ada yang melihat kami. Aku tahu naga ini tidak bisa terus bersembunyi di asrama. Aku perlu mencari tempat yang jauh lebih aman agar dia bisa tumbuh.
Apalagi aku menduga kelompok belajar kejam itu akan datang lagi. Mereka sangat mematikan. Tiba-tiba saja, hidung seseorang mulai mengendus leherku. Aku tersentak kaget dan memeriksa siapa orangnya. Wajah Kong Wei menggelap sembari berbisik kalau aku memiliki aroma parfum milik Sherry. Bajingan gila ini terus mengendus tubuhku dan dia semakin yakin kalau ini memang bau Sherry. Sementara itu, Garfield sangat syok melihat ketua Kong Wei. Mui berbalik ke arah kami dengan ekspresi wajah yang sangat aneh. Aku merinding melihat ketua kelompok belajar itu. Apalagi ini, pertama kalinya aku bertemu langsung dengannya. Sebelumnya, aku sempat mendesak Garfield untuk menceritakan semua informasi tentang kelompok belajar rahasia itu. Garfield berkata bahwa ketua Kong Wei adalah dalang di balik hilangnya banyak murid sekolah. Dia menambahkan kalau kekuatan mereka terus meningkat karena mengonsumsi suplemen buatan. Dia sangat sombong karena disokong latar belakang keluarga yang sangat kuat. Dia diakui sebagai salah satu murid terkuat di angkatan kami. Transformasi binatang buasnya bukanlah fisik, melainkan manipulasi mental. Kemampuan misterius itu memungkinkannya mengendalikan pikiran dari target yang diincarnya. Sekujur tubuhku kini kaku tak bisa bergerak, pasti ini ulah kekuatan Kong Wei. Namun, bayi naga yang melihat jariku di dalam tas tiba-tiba langsung menggigitnya. Membuatku bisa bergerak kembali. Aku memutuskan untuk tidak memicu keributan dan harus menenangkan Kong Wei terlebih dahulu. Aku teringat kata-kata Garfield kalau Wei benar-benar terobsesi pada Sherry. Kata Garfield, jika Wei tahu Sherry tewas, amarahnya akan menghabisi semua orang tanpa sisa. Dia menyebutnya budak cinta sejati Sherry. Aku pun bertanya, apakah dia ketua Kong Wei? Aku bilang pernah mendengar Sherry menyebut namanya. Wei tampak tidak senang aku pernah berbicara dengannya. Dia langsung membentak, menanyakan apa pangkatku, sampai berani memanggil nama gadis itu. Aku pun menjelaskan kalau aku ini teman sekelas Sherry sendiri. Aku menambahkan, karena aku tidak bisa bertransformasi. Aku meminta bantuan Sher agar bisa masuk kelompok belajar. Aku bilang Sherry butuh persetujuan ketua. Tertegun, Wei pun bertanya apakah Sher benar-benar mengatakan hal itu. Aku mengacungkan jempol dan berbohong bahwa Sher sebenarnya sangat sering membicarakan Wei. Pertahanan Wei runtuh. Dia menangis gembira, yakin Sherry mencintainya. Lalu berterima kasih padaku setengah mati. Dia mengira Sherry hanya terlalu malu untuk menyatakan perasaannya. Saking senangnya, dia langsung mengizinkanku bergabung ke dalam kelompok belajar itu. Dia merangkul orang di sekitarnya dan berteriak kalau Sher mencintainya. Dia bahkan mengundang mereka semua ke pesta pernikahan masa depannya. Sementara Dao mengamati dari kejauhan. Dia menyadari taktikku menggunakan hubungan dengan Sherry untuk menjelaskan aroma misterius di tubuhku. Dia melihat bagaimana aku berpura-pura dekat dengan Sherry demi menjelaskan wanginya yang tertinggal di tubuhku. Serta memanfaatkan kebodohan sang ketua demi mengalihkan seluruh pembicaraan dan menghilangkan rasa curiga mereka. Dia mengakui kecerdikanku saat kami berbalik menatapnya. Su sedang memperhatikan kami dengan tajam. Dia memperkenalkan diri sebagai wakil ketua dan menyambutku untuk bergabung dalam kelompok belajar itu. Dia mengulurkan tangannya. Aku pun menjabat tangan itu. Menatapku tajam. Dia bertanya, apakah aku benar-benar tidak bisa melakukan transformasi binatang? Su mempererat genggamannya. Aku langsung tahu kalau dia masih mencurigaiku. Aku memang tidak punya kekuatan transformasi. Tapi remasan tenaganya sama sekali bukan ancaman bagiku. Jadi aku memutuskan untuk berpura-pura kesakitan dan menjerit dengan dramatis. Sebelumnya, Garfield sempat memberitahuku kalau Kong Wei memiliki seorang wakil bernama Daisho. Wujud transformasi binatang miliknya adalah seekor kanguru. Itu memberinya kekuatan lengan yang luar biasa, tapi aslinya dia hanya pria yang sangat menyebalkan. Selain itu, dia fobia kotoran. Tiba-tiba, cairan coklat terciprat tepat di sela jabat tangan kami. Su menunduk melihat tangannya dan bertanya benda apa itu. Aku menjelaskan dengan santai bahwa sebagai pembersih kotoran. Wajar saja jika ada sedikit kotoran di tanganku. Lalu aku mempermainkannya dengan berkata, ada sedikit noda yang menempel di pipi kiri, pipi kanan, dahi, dan dagunya. Tentu saja, itu membuat dia langsung meraba bagian-bagian tersebut. Meratakan noda menjijikkan itu ke wajahnya. Murka,
Sue langsung berubah menjadi kanguru berotot dan melayangkan pukulan telan ke arahku. Garfield langsung didera kecemasan luar biasa saat melihatku terpental jauh akibat serangannya. Sue mendengus kesal karena merasa hewan rendahan sepertiku berani mempermainkan dirinya. Garfield berlari menghampiriku dengan panik begitu melihat darah mulai mengalir dari mulutku. Aku berbisik padanya untuk memeras biaya pengobatan dari pria itu. Bingung, dia bertanya, mengapa aku memikirkan uang di saat sekarat. Aku menyuruhnya menuruti rencanaku, dan dia setuju. Garfield mulai meratap histeris, agar didengar semua orang, berteriak, kalau aku sampai muntah darah. Dia menuduh Aisu sangat kejam, karena tega memukul anak malang yang bahkan tidak bisa bertransformasi. Dia memanggil semua orang, untuk menyaksikan ketidakadilan yang keji ini. Lalu dia mulai menuntut biaya pengobatan, meratapi nasib mereka sebagai anak miskin. Kerumunan besar pun mulai berkumpul. Sue hanya bisa menggertakkan giginya, menahan rasa frustrasi. Akhirnya, dia melempar beberapa lembar uang ke udara dan menyuruh kami tutup mulut. Dia berteriak agar kami mengambil uang itu untuk berobat. Saat dia pergi, Garfield memunguti uangnya sambil berterima kasih. Begitu memegang uang itu, dia langsung mendesakku untuk segera ke rumah sakit. Tapi aku langsung bilang, kalau aku baik-baik saja. Darah yang kumuntahkan tadi sebenarnya cuma saus cabai dari kedai barbeque dekat sana. Demi susu si naga kecil, aku harus kreatif. Garfield sampai tidak percaya ini semua akting. Dia kesal dan bilang harusnya aku jujur, karena dia sempat panik setengah mati. Aku minta maaf, tapi tanpanya ikut berakting, kanguru bodoh itu tidak akan percaya. Dia setuju kalau aktingnya sempurna. Meski aku sempat kena pukul tadi, aku baik-baik saja. Walau kekuatanku sekarang belum sedahsyat malam itu, fisikku jelas terasa jauh lebih tangguh. Rasanya kulitku dilapisi sisik naga tipis yang tidak terlihat, aku pun mulai menghitung uangnya. Karena si kanguru itu cukup kaya, Garfield mengusulkan agar kami membagi uang ini. Aku memisahkan sebagian untuk makanan naga selama seminggu, dan sebagian lagi untuk mainan gigit-gigitannya. Garfield bertanya soal sisanya, lalu kuberikan padanya sebagai upah atas bantuan aktingnya tadi. Kusuruh dia membeli makanan enak apa saja yang dia sukai. Wajahnya langsung berseri-seri. Dia terus menghitung uang itu sambil berjalan bersamaku. Aku melirik punggung Sue yang perlahan berjalan menjauh. Di asrama, aku mulai memikirkan langkah yang harus kuambil selanjutnya. Aku harus mulai menyusun rencana pertumbuhan naga kecil. Dan untungnya urusan makanan sudah teratasi sementara. Tapi aku sadar kami butuh tempat tinggal yang lebih aman dan seorang penjinak monster. Masalahnya, di mana aku bisa menemukan seseorang yang benar-benar bisa kupercayai. Aku juga memikirkan nama untuk si naga kecil, Agamon, Kaido, atau Toothless. Lamunanku buyar saat Garfield tiba-tiba berteriak memanggilku. Katanya tubuh naga kecil itu terasa sangat panas. Saat kuperiksa dengan termometer, suhunya mencapai 40 derajat. Kondisinya tampak sangat menderita. Garfield menyarankan klinik sekolah. Tapi membawa naga itu ke sana sama saja membongkar rahasia kami. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari cara sendiri guna menurunkan suhu tubuhnya. Kuambil kain basah, plester kompres, bahkan mencoba memberinya obat penurun demam manusia. Bukannya turun, demamnya malah melonjak drastis hingga menembus angka 60 derajat. Garfield panik dan berteriak, kalau makhluk biasa pasti sudah mati terpanggang di suhu itu. Sambil memeluk naga yang membara itu, aku panik memikirkan tindakan selanjutnya. Malam itu juga, aku memutuskan untuk pergi mencari dokter. Garfield menawarkan diri untuk ikut, memastikan apa aku benar-benar ingin pergi sendiri. Aku menolak, karena rombongan hanya akan memancing perhatian orang, sendirian, jauh lebih aman. Rencanaku adalah menunggu larut malam, agar ruang darurat sudah lebih sepi dan lengan. Saat aku melangkah keluar asrama, ada sepasang mata yang mengamatiku dari jauh-jauh. Dia mengenali ransel yang kugendong dan mulai menaruh curiga pada isi di dalamnya. Di departemen medis, seekor anjing corgi kecil di kursi roda menggonggong sambil berlatih. Anjing itu berlari ke arah dokter wanita yang langsung menggendong dan memuji perjuangannya. Katanya terapi rehabilitasinya berjalan sangat baik. Lalu dua dokter senior memanggilnya Fan-Fan. Mereka mendekat sambil menyindir, kenapa dia membuang-buang uang untuk anjing lokal cacat. Dalih mereka demi kebaikannya sendiri. Bahkan menawarkan diskon
untuk membeli anjing ras yang jauh lebih bagus. Fan Fan membuang muka, membatin bahwa para lansia kolot itu tidak mengerti apa-apa. Mereka merasa tersinggung, menganggap Fan Fan memperlakukan niat baik mereka seperti sampah. Lihat event Hertat Sihat Low Emotional Intelligence. Yang satu menimpali kalau Fan Fan tidak punya teman dan orang tuanya juga mati muda. Temannya lantas memperingatkannya agar menjauh saja dari dokter aneh itu. Sementara itu, aku menyelinap masuk mengenakan topi dan masker. Melewati beberapa pasien yang mengeluh saat pulang. Orang-orang bilang dokter itu suram dan matra, mereka menyebutnya dokter gadungan. Cap gadungan pun menempel. Bahkan mereka berniat melaporkannya ke pihak berwenang. Di dalam kliniknya, Fan Fan menghela napas, bergumam pasrah tidak akan ada pasien hari ini. Dia merasa tidak cocok menjadi dokter. Namun tepat saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Aku melihatnya tampak putus asa, sementara dia mulai menyadari kehadiranku di pintu. Aku pun melontarkan pertanyaan yang terdengar sedikit lancang. Aku bilang anjing itu tampak sangat berharga baginya, lalu bertanya kenapa. Fan Fan panik dan menuduhku mengintipnya. Sambil menyilangkan dada, dia menegaskan tak perlu memberitahuku bahwa Ruby tumbuh bersamanya dan merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia juga tak mau membahas bagaimana Ruby kehilangan kakinya demi melindunginya. Apalagi mengakui impiannya untuk menyembuhkan anjing itu. Namun, rasa percaya dirinya mendadak runtuh. Dia meratapi nasibnya sebagai dokter yang sama sekali tidak dipercaya. Tanpa pasien dan pengalaman praktik, dia bahkan mengatai dirinya sendiri sebagai sampah. Padahal, batinku, dia sudah membocorkan seluruh rahasianya padaku. Setelah kupertimbangkan dengan matang, kurasa dia layak untuk dicoba. Aku berbisik bahwa monster peliharaanku sedang sakit. Tapi dia harus berjanji untuk merahasiakan hal ini. Dia menjelaskan rumitnya hubungan emosional yang terjalin antara manusia dan monster. Sebagai dokter profesional, dia menjamin akan selalu menghormati privasi itu. Dia bersumpah menjaga rahasia ini, meski sepertinya dia salah paham akan sesuatu. Maka ku perjelas bahwa dugaannya salah. Sambil membuka resleting tas, ku jelaskan bahwa monster ini juga telah menyelamatkan hidupku. Kutunjukkan naga merah kecil ini dan mengeluh suhunya sudah mendekati 70 derajat. Aku memohon agar dia menyelamatkan nagaku. Kupinta dia menyelamatkannya. Fan Fan seketika berdiri kaku karena terkejut. Matanya terbelalak menatap naga merah di pelukanku, membuatnya berpikir keras sekali lagi. Dia langsung mengaku tak punya pengalaman mengobati naga karena mereka sudah punah dan tak pernah diajarkan di kelas. Namun dia rasa perpustakaan mungkin menyimpan dokumen kuno dan dia akan segera memeriksanya. Sekarang juga, aku terdiam membisu. Melihat reaksiku, dia mengajakku ikut serta jika aku merasa sangat khawatir. Pikirku, ini kesempatan bagus untuk menguji apakah dia benar-benar bisa dipercaya. Di saat bersamaan, aku juga bisa membereskan si kangguru penguntit yang membuntutiku sejak dari asrama. Aku menjawab akan menunggu di sini saja, dan menegaskan bahwa aku sangat mengandalkannya. Dia tidak menyangka itu, lalu bergegas pergi bersama Ruby. Begitu melangkah keluar, dia berseru girang tentang keberadaan naga itu. Dia merasa dunia ini ternyata masih menyimpan begitu banyak keajaiban tanpa batas. Ruby membalas dengan gonggongan ceria. Tiba-tiba, Su menghadang di depan mereka. Bingung, Fan Fan mencoba mengabaikannya. Namun saat dia ingin lewat, Su sengaja bergeser menghalangi jalannya. Tindakan kurang ajar ini jelas-jelas sudah masuk kategori pelecehan. Su menuntut penjelasan tentang barang apa yang kumasukkan ke dalam tas. Rupanya, dia menyadari saat menyerangku sebelumnya. Orang normal pasti akan refleks menjadikan tas itu sebagai tameng. Tapi aku malah melindunginya mati-matian meski tas itu tampak kotor dan usang. Dia yakin ada sesuatu di dalam sana, mungkin terkait hilangnya Share. Dengan penuh curiga, dia kembali mendesak Fan Fan membocorkan apa isi tas dekil itu. Karena ini privasi antara dokter dan pasien, Fan Fan tegas menolak bicara. Sambil menyeringai, Su membeberkan fakta mengerikan tentang kekuatan lengan seekor kangguru. Tenaganya 6-10 kali lipat manusia biasa. Dan transformasi monster akan melipat gandakannya lagi. Dia mencengkeram pundak Fan Fan erat-erat, memaksanya untuk segera buka mulut. Dia berteriak kesakitan, Fan Fan meringis dan memaki pria itu bodoh. Fan Fan diam 1000 bahasa,
Genggaman Su makin erat, menuntut jawaban, apakah dia berubah pikiran. Tiba-tiba, Ruby menggonggong dan menerjang maju. Su menghadang jalan Ruby, menahan anjing itu. Fan Fan panik seketika. Sadar anjing itu sangat berarti. Su menjadikannya alat untuk memaksa Fan Fan bicara. Sambil terus menahan Ruby, dia kembali menuntut kebenaran dari Fan Fan. Ruby merintih, membuat Fan Fan histeris. Tiba-tiba sebutir batu melayang cepat ke arah Su. Dia terpaksa mundur, karena batu itu mendarat tepat di dekat kakinya, membuatnya melepaskan Ruby. Su tampak geli melihatku yang akhirnya berhenti bersembunyi di balik bayang-bayang. Aku berdiri melindungi Fan Fan yang mendekap Ruby, meminta maaf karena telah menyeretnya ke sini. Fan Fan membalas bahwa aku cuma berniat menemui dokter. Memintaku tidak menyalahkan diri sendiri hanya karena ulah si bajingan ini. Aku mengingatkan bahwa dia harusnya bicara saja pada Su, agar terhindar dari masalah berbahaya ini. Namun dia mengingatkan bahwa akulah yang memintanya berjanji untuk merahasiakan semua hal ini. Aku pun berterima kasih. Kupinta dia lanjut mencari informasi karena suhunya sudah menembus 70 derajat dan aku sangat cemas. Dia mengangguk lalu berlari. Su yang murka melayangkan tinju keras. Berteriak siapa yang mengizinkannya pergi. Aku menangkis serangan brutal itu dengan kedua lenganku. Benturan itu membuat lenganku mengepulkan uap panas. Su langsung bertransformasi menjadi kanguru. Kini dia yakin, aku benar-benar bisa menggunakan transformasi binatang dan selama ini hanya berpura-pura. Dia mengejek. Mustahil manusia biasa sanggup menahan hantaman tinju kerasnya. Pukulan lain datang, namun aku tetap tangguh menangkisnya dengan lenganku. Su sesumbar bisa menghantam titik yang sama, terus-menerus demi menumpuk daya hancurnya. Lambat laun pertahananku pasti hancur. Su merangsek dengan berondongan pukulan, tapi kali ini aku menghindar. Sembari dia terus menyerang, aku mengejeknya bodoh, karena mengira aku hanya bisa bertahan. Pukulan telakku pun mendarat. Di dalam hati, aku menilai Su terlalu bergantung pada wujud binatangnya hingga teknik dasarnya terasa sangat lemah. Dengan celah ini, aku yakin bisa menang, namun naga kecil di dalam ranselku tiba-tiba menggeram. Kepulan uap panas mulai merembes keluar dari tas punggungku. Su menyadarinya, semakin yakin bahwa aku menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Mengira itu adalah seekor cimera, dia dengan rakus memaksaku menyerahkan makhluk itu. Aku sadar naga kecil itu sudah mencapai batas kekuatannya. Kuputuskan tak ada waktu tersisa untuk meladeni si kanguru. Aku harus memancingnya ke tempat sepi, agar bisa segera menyelesaikannya. Su berteriak, meragukan apakah aku sungguh berpikir bisa melarikan diri darinya. Sembari mengejarku, dia menghubungi Ketua Kongwe untuk melaporkan bahwa aku sedang menyembunyikan sesuatu. Dia menambahkan kemungkinan besar itu binatang hibrida, dan menduga Shirley telah tewas terbunuh di tanganku. Su berencana terus membuntutiku, mendesak sang ketua segera datang membawa Daisy ke lokasi ini. Wei merasa kesal, monster hitam mirip anjing raksasa berdiri kokoh di belakangnya. Tiba-tiba dia melihat Muya lagi. Langsung menyuruhnya menyingkir, karena dirinya sedang sangat terburu-buru. Muya dengan tegas menuntut agar Wei mengembalikan das kepadanya. Terlihat jelas bahwa anjing hitam raksasa itu sedang kehilangan akal sehatnya saat ini. Kembali kepadaku, aku terus berlari sebelum akhirnya terpaksa menghentikan langkahku secara tiba-tiba. Tubuh naga kecil itu terasa sangat panas. Ku yakin suhunya kini telah melewati batas 100 derajat. Napasnya bahkan terasa bagai embusan udara membakar. Sementara di ruang referensi, Fan Fan sibuk mencari Dirak. Dia gagal menemukan informasi apapun tentang naga. Tanpa sengaja, dia menabrak seorang gadis berambut perak bermasker yang memakai topi hitam. Buku gadis itu terjatuh. Fan Fan mencoba memanggilnya. Namun si gadis terus melangkah pergi begitu saja. Dia sempat bingung, sampai akhirnya melihat gambar naga penyembur api di sampul buku itu. Sementara itu, uap panas yang keluar dari tas Jin makin mengepul kuat. Fan Fan membuka lembar demi lembar dan sadar itu adalah buku catatan tulisan tangan. Akhirnya, dia menemukan apa yang dicarinya selama ini. Di sisi lain, Chen mulai curiga, tas di punggungnya terasa makin panas membara. Su terus memburunya, berteriak menyuruhnya mati saja, karena sudah tidak bisa lari lagi. Tanpa menjawab, Chin langsung membuka tas miliknya. Fan Fan membaca bahwa
naga muda akan mengalami lonjakan suhu tubuh drastis saat bulan purnama. Suhu tubuh mereka melebihi 150 derajat karena kelenjar dalamnya berkembang. Pada saat bersamaan, Shu melayangkan tinjunya sambil berteriak menyuruh Chen mati. Dengan gerakan kilat, Chen melemparkan ranselnya tepat menghantam bahu Shu. Saat Shu membukanya, tas itu kosong melompong, tapi detik berikutnya, dia dibuat terbelalak heran. Geraman rendah menggema dari seekor naga merah kecil yang bertengger di bahu Jin. Monster kecil itu tampak sangat ganas, membuat tatapan Shu gemetar ketakutan melihatnya. Naga itu membuka mulutnya. Fan Fan membaca bahwa naga perlu melepaskan tumpukan energi di tubuhnya secara berkala. Chen menyuruh Shu menyapanya. Shu panik setengah mati dan berteriak bertanya makhluk apa itu. Sang naga langsung menyemburkan api dahsyat ke arah Shu, membakarnya hidup-hidup dalam jeritan histeris. Berisik sekali dia, begitu kobaran api mereda. Naga kecil itu tampak sangat puas. Dengan tubuh penuh luka bakar, Shu memohon ampun dan berjanji akan merahasiakan keberadaan naga itu. Qin berbisik, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Shu mengancam, jika dia mati, Departemen Keamanan akan menyelidiki dan merebut naga itu. Qin menegaskan, dia akan membantai mereka semua. Sementara di luar Departemen Medis, Fan Fan mencari keberadaan Qin. Qin berjalan menghampirinya. Fan Fan langsung menceritakan semua temuannya. Tapi Qin menjawab bahwa demamnya sudah turun. Fan Fan langsung terduduk lemas karena lega dan mengucap syukur atas hal itu. Qin memberitahunya bahwa si kangguru tidak akan mengganggunya lagi. Namun masalah besar ini belum sepenuhnya selesai. Dia ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bersiap, lalu berterima kasih kepadanya. Kemudian, Qin menawarkan apakah gadis itu bersedia menjadi dokter pribadi naganya. Dia sangat terkejut. Namun dia menolak karena merasa belum dipercaya dan tidak memiliki kualifikasi mumpuni untuk merawat seekor naga. Bagi Qin, dia adalah sosok dokter terbaik yang pernah ia temui. Fan Fan menatapnya dengan mata terbelalak, tertegun mendengar pengakuan tulus dari Qin. Dia kemudian menceritakan bahwa dia menemukan sesuatu yang aneh di ruang referensi. Barang itu terjatuh dari seorang gadis misterius yang gagal dikejarnya. Jadi dia membawakannya untuk Qin. Qin terkejut saat menyadari bahwa itu adalah buku panduan tulisan tangan tentang memelihara naga. Saat mengamati gambar di sampulnya, dia melihat ada 3 bekas kelopak bunga di bagian bawah. Sementara itu, Muya yang terkapar di tanah masih bersikeras menuntut Wei mengembalikan das padanya. Bagi Wei, orang-orang kelas bawah seperti mereka sangatlah menyebalkan. Dia mengklaim monster itu sudah lama menjadi anjingnya, lalu memerintahkan Das untuk melahap Muya. Das langsung merayap mendekati Muya dengan moncong terbuka. Tepat saat itu, Pak Tua Xiao dari bagian logistik datang dengan langkah guntai seperti mabuk. Dia memohon kepada Ketua Wei agar sudi mengampuni nyawa murahan bocah itu demi dirinya. Sambil bergumam bahwa orang miskin memang tidak tahu apa-apa. Muya terkejut melihat kedatangan Pak Tua itu. Keesokan paginya, Fan Fan memperingatkan bahwa naga itu tumbuh terlalu cepat dan kelompok riset sedang memburu Qin, membuatnya tidak aman lagi tinggal di asrama. Dia menawarkan tempat perlindungan sementara bagiku, lalu memimpin jalan di depan. Garfield tampak sangat bersemangat saat kami tiba di tempat rahasia pilihan Fan Fan. Sebuah kompleks sekolah tua yang terbengkalai. Di area terpencil yang dikelilingi rimbunnya pepohonan ini, Garfield bilang semua orang sedang mencariku. Dia menyarankanku untuk merawat naga ini di luar dulu, baru kembali untuk membalas dendam. Aku menolaknya mentah-mentah. Kujelaskan bahwa sekolah memiliki fasilitas medis dan logistik yang sangat dibutuhkan naga ini. Kapan saja. Dunia luar jauh lebih kejam dan berbahaya, terutama saat membawa seekor naga bersamaku. Lagi pula, target utamaku untuk membalas dendam masih berkeliaran bebas di sekolah itu. Aku dan naga kecil ini juga sangat membutuhkan pertempuran nyata agar bisa tumbuh kuat. Terlebih lagi, lokasi sepi ini cukup jauh dari kampus utama, menjadikannya tempat paling ideal. Aku melangkah masuk dan perlahan membuka salah satu jendela di kelas usang itu. Kepulan debu membuatku terbatuk, membuatku berpikir, sudah berapa lama tempat dingin ini tidak berpenghuni. Kutatap naga kecilku dan kubilang kami punya banyak pekerjaan berat. Lalu kutanya apakah dia siap. Namun si kecil malah sibuk bermain sendiri. Kubiarkan saja dia asalkan merasa senang.
Kini saatnya bagi kami untuk segera mulai bekerja. Kuambil kain per dan si kecil langsung menaikinya selagi aku membersihkan lantai secepat kilat. Tidak lama kemudian, kami berdua malah asik bermain petak umpet dengan riang. Aku bersorak gembira merasa kami yang terbaik saat Garfield dan Van Van tiba membawa pasokan makanan. Garfield mengumumkan kepulangan mereka, sementara Van Van menanyakan bagaimana kemajuan proses bersih-bersih kami. Melihat kondisi ruangan yang masih sangat berantakan, mereka sadar harus turun tangan membantu. Kusarankan agar naga kecil dan Ruby dibiarkan bermain di luar ruangan terlebih dahulu. Setelah itu, aku bertanya apakah mereka diikuti seseorang. Garfield langsung membantahnya. Bersikeras hal itu mustahil karena dialah ratunya dalam urusan menyelinap. Begitu semua beres, saatnya bagi kami untuk makan. Dengan bangga Garfield menyajikan hidangan buatannya, lalu memproklamirkan dirinya sebagai ratu memasak. Namun saat dia mencobanya sendiri, wajahnya langsung berkerut karena rasanya sangat mengerikan. Dia berteriak frustrasi, meratapi seluruh waktu sore yang dihabiskannya hanya untuk memasak itu. Van Van langsung menegaskan, tidak boleh ada kali kedua untuknya. Kukatakan padanya bahwa rasanya tidak seburuk itu, ada sedikit rasa manis jika dikunyah perlahan. Hal itu membuatnya bersemangat dan mencobanya lagi, tapi rasanya tetap aneh. Ku bilang dia harus mengunyahnya 49 kali. Garfield menegaskan tidak butuh rasa kasihan dan bersikeras akan menghabiskan seluruh makanan. Hambar itu sendirian. Ku minta dia menyisakan sedikit untukku, karena sepertinya naga kecilku juga menyukai masakan tersebut. Van Van memperhatikan interaksi hangat kami dengan tatapan datar. Curiga kalau kami sedang pamer kemesraan di depannya. Dia menatap Ruby ke bawah dan bercanda bahwa sebaiknya mereka berdua menyingkirkan kami saja. Sementara itu, di asrama lamaku, seorang murid berlari masuk dengan panik, melaporkan pada Wei bahwa masih belum ada kabar tentang Su. Murid itu juga menambahkan bahwa aku telah menghilang dan membolos pelajaran selama 2 minggu penuh. Wei bergumam dengan geram bahwa wanita yang paling dicintainya kini telah direbut paksa darinya. Dia menambahkan bahwa orang paling kepercayaannya juga lenyap. Dan kini, dia menuntut balas dendam demi cinta. Dia lalu meminta izin pada guru Baobao, yang saat itu sedang asyik menggambar monster di bukunya. Sang guru bertanya, apakah Wei sangat yakin aku menyembunyikan monster hibrida? Wei membenarkannya dan bersikeras bahwa Daisu tidak mungkin berbohong kepadanya. Senyum dingin yang mengerikan terukir di wajah guru Bao, menyuruh Wei berusaha sekuat tenaga mencarinya. Sambil menyeka air matanya, Wei berkata dia mengerti, lalu bersumpah akan menemukanku bahkan jika dia harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Kembali padaku, aku duduk menyendiri di bawah pohon, melempar bola dan menyuruh nagaku mengambilnya. Selagi naga kecil itu mengejarnya, aku sibuk membaca buku catatan. Buku itu menuliskan bahwa naga biasanya belajar terbang umur 2 bulan bersama penjinak. Aku sadar aku sangat membutuhkan penjinak. Siang, aku ingin segera terbang. Tiba-tiba, nagaku menjerit keras, aku panik, berlari mendekat, dan terkejut melihat tikus raksasa. Aku menatap tajam makhluk itu, rasanya seperti terseret ke pertarungan ala Pokemon. Tanpa ragu kulempar sebuah batu, menghancurkan kepalanya hingga menyisakan lubang besar. Ukurannya tidak wajar, firasatku mengatakan, kawanan lainnya pasti akan segera datang menyerbu. Di tempat lain, seorang gadis berteriak histeris melihat gerombolan tikus menyala. Aku seketika sadar, tikus-tikus itu sengaja dikendalikan. Mereka menyebar luas, pengendalinya pasti sengaja ingin memancingku ke dalam pertarungan. Aku sangat curiga kelompok belajar brengsek itu dalangnya. Pantas saja belakangan ini banyak murid di sekolah kami yang menghilang misterius. Mereka yang melihat tikus-tikus itu memilih tutup mata dan pura-pura tidak tahu. Malam harinya, kulihat wajah Muai tampak sangat serius saat memanggil Pak Tua Jiao. Pak Tua Xiao yang mabuk sambil memegang botol bertanya, kemana Muai pergi? Dia mengingatkannya bahwa terakhir kali, dia harus membuang harga dirinya demi menyelamatkan Muai. Dia menegaskan bahwa dia mendidiknya untuk tetap bertahan hidup, bukan melihatnya terus membuang nyawa dengan konyol. Muai berteriak keras bahwa dia harus segera pergi menyelamatkan Das kembali. Pak Tua Jiao membentak itu cuma binatang, tapi Muai bersikeras Das bukan sekadar hewan liar. Itu adalah hewan pertama yang berhasil dia jinakkan sendiri. Pak Tua Jiao pun
langsung mencibirnya bodoh. He said you was still acting like a kid and threatened to break his leg so he told not leave. Muei mulai waspada. Pak Tua Xiao bertanya, apakah dia masih ingat rasanya dihajar habis-habisan. Dia mencemooh bahwa Muei masih terlalu lemah. Sebelum mendadak terhenti karena cegukan mabuk yang konyol. Pak Tua Xiao kehilangan keseimbangan dan akhirnya ambruk begitu saja ke tanah. Muei mengumpat si pemabuk sialan itu. Malamnya, Garfield datang membawakanku kabar buruk. Semenjak aku berhenti masuk kelas, dia terpaksa menjadi satu-satunya murid yang tersisa. Gara-gara itu, dia memutuskan untuk ikut membolos dan berkata ingin menginap di tempatku malam ini. Aku melipat tangan dan langsung menolak keras. Kusuruh dia segera pulang, karena tempat ini bisa berubah jadi medan pertempuran kapan saja. Garfield mengabaikanku begitu saja. Dia malah duduk di kasur dan membacakan dongeng untuk nagaku. Aku langsung membentaknya untuk segera pulang sekarang juga. Sambil menguap dia mengucapkan selamat malam karena mengantuk. Padahal baru jam 7 dan dia sudah tidur di kasurku. Aku mencoba merebut kembali selimutku. Hingga kami berdua berakhir saling tarik-menarik dengan sengit. Fan-Fan mengintip dari luar sambil terkikik geli. Membuat kami berdua langsung menyadari kehadirannya. Dia bilang akan kembali 10 menit lagi. Membuat kami spontan berteriak, "Hei!" Dia bergumam masa muda itu indah. Sedangkan aku dan Garfield kompak berteriak dia salah paham. Dengan santai dia menjelaskan hubungan intim bisa mempercepat tingkat transformasi binatang kita. Katanya, ada ribuan cara berbeda untuk bisa bertransformasi. Namun prinsip utamanya adalah membangun hubungan mendalam antar spesies. Dia menambahkan banyak orang meningkatkan kekuatan kultivasi dengan cara tersebut. Aku panik dan memerah. Menyuruhnya berhenti membicarakan hal-hal konyol seperti itu. Fan-Fan malah mengeluarkan kamera dan bertanya apa boleh merekam kami untuk penelitian. Sialan, dia mesum sekali. Dia terus mengoceh, menyamakannya dengan film asrama malam musim panas untuk 3 orang. Kusuruh mereka berdua berhenti bicara omong kosong dan segera pergi sekarang. Meskipun aku terus memprotes, kami bertiga akhirnya terpaksa berbagi kasur. Aku terbaring terjaga, merasa situasi ini jauh lebih merepotkan dari dugaanku semula. Akhirnya aku tertidur, namun saat tengah malam, sebuah lonceng berbunyi dan mataku langsung terbelalak. Aku tersentak bangun, begitu melihat sekeliling, aku menyadari kalau Garfield sudah tidak ada. Garfield terbangun karena terlalu banyak minum air hingga dia terpaksa harus pergi ke toilet. Dia menyusuri koridor gelap itu tanpa curiga, sampai suara garukan aneh memaksanya mendongak ke atas. Aku langsung berlari ke lorong dan berteriak agar dia berhati-hati. Garfield berbalik arah, tiba-tiba seekor tikus hitam bermata merah menyala melompat keluar. Dia malah mengejakku, berkata kalau itu hanyalah seekor tikus biasa. Seketika, gelombang besar tikus menjebol dinding dan lantai hingga membuat seluruh tembok di sana retak parah. Dwi melepas kawanan itu, sementara aku dan Garfield hanya bisa terpaku melihat lautan tikus keluar. Jeritan histeris menggema di seluruh gedung. Hewan pengerat itu merayap kemana-mana, benar-benar menjijikkan. Garfield langsung muntah, dan aku memakinya sebagai gadis bodoh yang tidak punya otak. Dia membentak balik, bersumpah tidak akan pernah memaafkan bajingan yang melakukan semua ini. Aku mengingatkannya kalau dia itu seekor kucing, lalu menyuruhnya cepat bergerak menangkap tikus-tikus itu sekarang. Aku berteriak memanggil naga kecil itu sambil berusaha menggapainya, lalu naga itu terbang ke udara. Aku terkejut melihatnya bisa terbang. Tiba-tiba atap mulai runtuh dan beberapa tikus jatuh tepat di atas kepala naga kecil itu. Aku mematung menyaksikan kejadian itu. Jumlah tikus di depan kami terlalu banyak, menghalangi jalan kami sepenuhnya. Naga kecil itu mulai kewalahan diserbu tikus. Aku pun mulai berpikir untuk menggunakan jurus andalan itu. Namun aku ragu, karena jurus itu hanya bisa dipakai sekali dan momen ini rasanya kurang tepat. Tiba-tiba, aku berteriak menyuruh naga itu tidak bersikap lemah, karena di depan kami hanyalah kawanan tikus bodoh. Aku menyemangatinya. Ku bilang padanya bahwa giginya jauh lebih banyak dan cakar miliknya jauh lebih tajam dari mereka. Aku menegaskan bahwa dia adalah penguasa 10.000 monster, yang seketika menyadarkan naga kecil itu. Dia pun mengaum sangat keras, membuat semua tikus itu langsung mundur ketakutan darinya. Kami melihat celah untuk menerobos lewat,
dan akhirnya berhasil mendekati naga kecil itu kembali. Aku mendekap naga itu, lalu memujinya atas kerja kerasnya yang luar biasa. Sesaat kemudian, tikus-tikus itu mulai berkumpul kembali di sekitar kami. Aku menunjuk sebuah celah retakan dan menyuruh mereka memanjat ke lantai 3. Hingga akhirnya kami berhasil selamat. Garfield bersumpah akan mandi 100 kali setelah ini. Sebelum akhirnya sadar kalau kami melupakan Van-Van. Kami melongok ke bawah, lalu meneriakkan namanya, bertanya-tanya, apakah dia masih hidup di sana. Van-Van menjerit kencang saat tangannya yang gemetar mencengkeram selembar kain. Berjuang keras untuk bertahan. Dia membalas teriakan kami bahwa dia masih hidup, tapi mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Tubuhnya bergelantungan di langit-langit, sementara ginangan tikus terus berkumpul tepat di bawahnya. Garfield malah berdoa dan meratap, berkata kalau Dr. Van-Van adalah orang baik. Gadis ini benar-benar mengira Dr. Van sudah tamat, membuatku langsung memarahinya habis-habisan. Karena dia bergerak sangat cepat, aku menyuruhnya kabur mencari bantuan selagi aku menyelamatkan Van-Van. Kali ini aku berniat menyelesaikan masalah kelompok belajar itu. Dan ku peringatkan dia agar tidak melapor ke Departemen Keamanan. Sebaliknya, aku menyuruhnya untuk langsung pergi melapor menemui dewan tertinggi saja. Dengan tatapan penuh tekan, Garfield menyatakan bahwa dia akan melakukannya demi si naga kecil. Melalui jendela, dia melompat keluar lalu bergerak cepat memanjat pepohonan di luar. Karena dia bukan incaran mereka, aku tahu dia akan aman setelah keluar dari area ini. Kusuruh naga kecil itu beristirahat dan menyerahkan sisa urusan ini padaku karena dia sudah berjuang hebat malam ini. Lantai bawah benar-benar penuh dengan tikus. Membuatku berpikir keras bagaimana cara mendekati Van-Van. Aku tidak punya pilihan selain turun terlebih dahulu dan menghadapi semua ini selangkah demi selangkah. Aku berlari kencang menyusuri lorong gelap yang panjang. Sesuatu melesat sangat cepat. Itu dasar. Aku refleks langsung menghindar. Aku melihat seekor anjing raksasa yang menutupi seluruh jalan di lorong. Das berliur saat menatapku, dan dalam sekejap dia langsung menerjang ke arahku. Otakku berputar cepat, mencari cara untuk bisa mendekati Van-Van sekarang. Aku melompat ke udara, dan menyadari bahwa lantai ini sudah terlalu berat menahan kawanan tikus dan menjadi sangat rapur, dan terkaman monster ini datang di waktu yang sangat tepat. Aku membatin, biar si guguk ini yang disalahkan. Aku mendarat di atas dasar dan menekannya ke bawah. Lantai pun hancur dan langsung runtuh menembus beberapa tingkat. Kawanan tikus langsung menyerbu das, dan kedua monster itu mulai saling serang. Di dekatku, Van-Van berjuang karena tangannya terlilit erat. Aku berteriak menenangkannya bahwa aku ada di sini. Tiba-tiba, Wei muncul. Das berhenti menyerang. Di saat bersamaan, Muya berteriak menyuruh Das untuk segera sadar. Aku mengenalinya sebagai si penjual daging dari Departemen Logistik sekolah. Aku bergumam, kenapa mendadak banyak sekali orang yang berkumpul di sini. Aku berteriak pada Van-Van bahwa mungkin lebih aman kalau dia bergelantungan dulu di sana. Van-Van terkejut. Robi merengek ketakutan, sekilas-kilas balik. Wajah Muya kecil tampak babak belur. Jiao tua memberitahu para orang tua bahwa anak-anak hanya sedang bermain tanpa tahu apa-apa. Sang ibu langsung membentak, mempertanyakan siapa yang bermain saat anaknya terluka parah seperti ini. Jiao segera menjelaskan bahwa Muya tidak memiliki ibu yang mendidiknya sejak dia masih kecil. Dia memohon kepada mereka untuk berlapang dada dan memaafkan kesalahan anak itu. Muya berteriak bahwa anak-anak itu yang mulai dengan menyebut orang tuanya kasta rendah seperti ternak. Karena itulah dia memukul mereka. Lalu membalas berteriak bahwa merekalah yang sebenarnya kasta rendah. Anak-anak itu mulai bertransformasi, membuatnya ketakutan. Jiao langsung menampar Muya dan meneriakinya sebagai anak nakal. Dia berlutut memohon maaf sambil berjanji akan memberi anak itu pelajaran yang setimpal nanti. Muya bertanya, mengapa dia harus berlutut. Monster itu menyuruhnya pergi. Lalu sebuah tangan hitam mendadak mencengkeram erat wajahnya. Makhluk itu berkata bahwa tempat ini hanya milik para manusia binatang. Dan mereka yang tidak bisa menggunakan transformasi hanya ada untuk melayani kami. Jadi wajar saja jika mereka dianggap tidak ada bedanya dengan kucing dan anjing. Muya diperintahkan untuk dikurung di dalam kandang anjing agar dia tahu diri. Dia terus berteriak histeris meminta dilepaskan. Saat dia terduduk di dalam bayang-bayang,
belasan mata merah yang menyala muncul dari kegelapan. Itu adalah sekumpulan anjing liar. Seekor anak anjing hitam kecil mendekatinya dan menjatuhkan mainan hijau tepat di depannya. Anjing itu ingin bermain dengannya. Di saat itulah, Muya bertekad untuk membuktikan sesuatu. Bahwa meskipun dia tidak bisa bertransformasi menjadi binatang, dia tetap memiliki harga diri. Kini, dia memegang mainan yang sama. Anak anjing hitam itu, Das yang sudah besar, mengenalinya. Dulu di kandang, mereka sering bermain bersama hingga akhirnya Wei memergoki mereka berdua. Melihat anjing itu tidak galak, Wei kecil memutuskan untuk mengambil anak anjing itu. Muya kecil memprotesnya. Wei menganggap anak anjing itu lucu. Dia melukis tulang di bulu mereka dan menantang siapa yang akan memakan tulang itu duluan. Sekarang, Muya berdiri kokoh sambil memegang mainan tulang hijau itu. Das langsung menerjangnya. Untungnya, aku menariknya mundur tepat waktu. Aku bertanya, apakah dia berniat mengalahkan musuh hanya bermodalkan bicara. Aku mengingatkannya bahwa di sekolah mengerikan ini, di mana kasus pembunuhan mudah ditutupi, hanya tinju dan taring yang berkuasa. Sebab, aku tahu apa kelemahan mereka. Orang-orang di kelompok belajar itu terlalu bergantung pada transformasi binatang mereka. Wei membentakku. Bilang aku melunjak, dan sekarang aku resmi dikeluarkan dari sana. Aku hanya menjawab sayang sekali, lalu langsung bertanya, siapa sebenarnya instruktur mereka? Bagiku, sangat mustahil bagi mereka menyembunyikan suplemen penambah kekuatan sebesar itu tanpa adanya sosok pelindung kuat. Wei malah mengejek, bertanya apa aku merasa pantas untuk tahu. Jawabku singkat, aku akan bertanya lagi setelah menghajarnya sampai tunduk, lalu kugigit tanganku. Aku akhirnya sadar bahwa aku telah terikat dengan naga kecil itu, memengaruhi kekuatanku secara langsung. Saat dia demam tinggi dan menyemburkan api kemarin, tubuhku langsung meniru kekuatan mengerikan itu. Meski hanya bisa digunakan sekali, itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, badai hujan. Ratusan jarum tajam menjebol dinding dan jendela. Ketika duri-duri itu menembus segalanya, seseorang berteriak memperingatiku untuk segera menghindar. Namun duri tajam itu sudah menghantamku sebelum Wei sempat menolong. 5 menit sebelumnya, Garfield melompati pepohonan dan mendadak berhenti. Melihat sebuah bayangan, dia berteriak bahwa hal buruk terjadi dan memintanya melapor ke Dewan Agung. Ternyata itu adalah seorang guru, membuatnya merasa sangat lega. Bau-bau tersenyum dan berkata dia memang mau ke sana, mengejutkannya. Dari kejauhan, bayangan samar kami di dalam gedung mulai terlihat jelas. Pandangan Bau-bau menajam, langsung mengunci sosok Kui yang membawa tas. Dia penasaran makhluk hibrida apa di dalam tasku, lalu meneriakkan jurus badai hujan. Duri-duri melesat cepat ke arah gedung, kembali ke masa kini. Aku terkapar terhantam. Serangan itu menjebol tembok. Wei tampak senang melihat Bau-bau datang membantunya secara langsung. Sambil bertransformasi menjadi lebar, Bau-bau bergumam betapa indahnya menjadi muda. Katanya, mengorbankan nyawa demi seorang teman adalah hal yang mengharukan. Aku syok, dia seorang guru, monster jenis serangga yang sangat berbahaya. Bau-bau bertanya, apakah monster hibrida itu ada di dalam tasku? Aku heran, kenapa seorang guru mau mendukung kelompok belajar kotor ini? Kutanya apa dia tidak takut diselidiki, tapi dia malah menyuruhku jangan naif. Bagi dia filosofi sekolah ini adalah membuang kemanusiaan dan kembali menjadi binatang liar. Dia bertanya, apa aku benar-benar berpikir petinggi peduli jika si lemah dimangsa? Manusia hanya memuji keagungan sang singa. Aku terdiam. Bau-bau melanjutkan bahwa dengan memangsa, singa mendapatkan kewaspadaan kelinci, kelincahan antelop, dan kecerdikan rubah. Katanya, kerongkongan mereka adalah wujud dari kebenaran dunia ini. Itu yang melahirkan Cerberus, Coklatrex, Keulu, dan makhluk paling indah di semesta. Dia mengaku telah menyaksikannya sendiri secara langsung. Sesosok monster hibrida yang berada di puncak tertinggi. Hanya sekali tatap, dia tahu itu melambangkan kebenaran dari seluruh semesta. Hal itu membuatnya gembira, lalu menegaskan dia tidak mengincarku secara pribadi. Hanya saja, aku terlalu lemah dan tidak pantas memiliki monster hibrida itu. Dia menyuruhku menyerahkannya jika ingin mati dengan cepat tanpa rasa sakit. Kusuruh dia makan kotoran. Lalu Bau-bau membalas punya banyak cara menghukum murid nakal. Dia memperingatkan sengatnya mengandung racun mematikan
dan nyawaku kini sudah di ujung tanduk. Racun mematikan itu mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Aku langsung sadar ini racun saraf, tapi serangga memang selalu menyusahkan. Tak ada pilihan lain, tubuhku mulai membara, dan bau-bau menyadari perubahan mengerikan ini. Aku mulai bertransformasi, Muya berteriak kencang, panik melihat tubuhku yang membara. Fan Fan terkejut saat tahu racun itu hancur, karena suhu tubuhku yang sangat tinggi. Wei memperingatkanku agar tidak mencoba bertransformasi, lalu menyuruh Das untuk segera mencabik-cabik tubuhku. Das menerjang maju dengan raungan buas. Tapi kedua lenganku mendadak diselimuti api dan mencengkeram rahangnya. Anjing itu membeku, aku berbisik minta maaf saat mengaktifkan mode api naga legendaris ini. Kuangkat tubuh anjing itu. Sel-sel di tubuhku mendadak menjadi sangat aktif berkat efek dari api naga. Aku merasa kekuatan fisikku telah melonjak hingga puluhan kali lipat sekarang. Sayangnya, aku hanya bisa bertahan dalam mode ini sebentar saja. Kuhantam Das keras-keras ke tanah. Semua orang menonton dengan syok. Aku menghitung bahwa aku hanya punya 45 detik tersisa. Kukatakan pada Mui bahwa aku tidak bisa membantunya. Jadi dia harus berjuang sendirian. Mui bilang dia mengerti, dan tanpa buang waktu, aku langsung menyerbu Baobao. Kawanan tikus itu menyerbu atas perintah Wei. Mui langsung menebas mereka habis-habisan. Fan Fan menjelaskan bahwa transformasi hewan sejati butuh ikatan batin. Namun kemampuan Wei ini lebih mirip cuci otak kasar. Dia sadar Wei memakai rasa takut dan kekerasan untuk mendominasi mereka. Dia berteriak bahwa jika fokusnya terganggu, anjing hitam besar itu bisa sadar kembali. Dia menambahkan bahwa aku benar. Muai harus mengincar pawangnya karena fisiknya sendiri sangat lemah. Muai berteriak bingung cara mengacaukannya. Di dekat sana, Wei menendang Das dengan kasar agar terbangun. Muai melihatnya. Wei langsung mengangkat tinjunya dan menyerang dengan babi buta. Muai berteriak menyuruhnya berhenti sambil berlari maju penuh amarah dan umpatan. Dia berteriak agar Das membuka matanya, tapi Das malah menerjang dan menghantamkan Muai ke tembok. Darah terpercik saat monster itu menggigitnya. Tatapan matanya yang berkaca-kaca terpantul di mata si anjing. Wei bertanya bagaimana rasanya digigit hingga mati oleh anjing yang dibesarkannya sendiri dengan kasih sayang. Muya menekan tombol saklar, kipas angin besar itu langsung menyala. Kipas berputar kencang saat Fan Fan masih bergelantungan, dia sadar ini adalah petaka besar. Kainnya robek, dia dan Ruby langsung terlempar ke depan. Ruby mendarat tepat di wajah Wei, lalu mengencinginya, semua orang langsung terdiam membeku. Karena fokusnya telah hancur total, Das akhirnya berhasil mendapatkan kesadarannya kembali. Sangat murka, Wei mencengkeram Ruby kasar sambil berteriak memaki penuh amarah. Dia melampiaskan amarahnya dengan kasar, membuat kekacauan di sekitar kian memburuk saat dia berteriak, sementara Fan Fan menjerit ketakutan. Mui bertanya, kemana perginya fokus Wei? Sebelum dia sempat bereaksi, Mui melempar mainan tulang hijau. Mainan itu mendarat tepat di dahi Wei. Dia lalu menyuruhnya pergi untuk mengambilnya. Das secara naluriah langsung mematuhi perintah majikan aslinya. Monster hitam besar itu melompat menangkap mainan tersebut, membuat mata Wei seketika terbelalak syok. Seketika bajingan itu roboh dihantam keras, sementara Mui tertawa dingin tanpa ampun. Das berdiri di dekatnya, dengan mainan tulang yang masih tergigit erat di mulutnya. Tak jauh dari sana, Ruby terbaring diam, kelelahan setelah melewati semua kekacauan. Fan Fan merangkak mendekatinya, sementara Baobao terbang keluar kelas. Sisa waktuku tinggal 44 detik. Baobao menatapku dengan gembira, lalu bertanya apakah ini adalah monster fugitif api. Dia mulai menebak segala kemungkinan, apakah itu burung api, tikus lava, atau makhluk lainnya. Duri tajam menghujani tempatku. Namun aku terus berkelit saat senjata-senjata itu menancap hebat di sekelilingku. Sisa 41 detik, aku langsung menerjang menyerang. Tanpa kusadari, naga merah kecil itu terlepas dari genggamanku. Aku melompat, tanganku membara dengan panas jingga, mencoba menggapainya kembali. Namun di saat bersamaan, Bao mundur sambil menghujaniku dengan duri-duri tajam. Duri-duri itu menusuk tanganku. Bao merasa menang karena akhirnya berhasil merebut tas itu. Namun rasa percaya dirinya hancur saat tiba-tiba kuserang dari belakang, menyabet salah satu lengan penyengatnya.
Pada detik ke-35, ku cengkeram dia, lalu ku lempar sekuat tenaga. Bau menghantam tanah dengan keras sialnya. Seorang murid di dekat kami ikut terseret. Penyengat bau menusuk murid itu, lalu dia melemparkan tubuh malang tersebut ke arahku. Kuputar lenganku membentuk lingkaran, memicu kobaran api yang membakar ujung-ujung jariku. Aku menerjang bau hingga kami berbenturan di udara, meninjunya sambil menahan tusukan penyengatnya. Tepat di detik ke-24, ku cengkeram salah satu sayap bau. Tiba-tiba bau membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menyerangku dengan lidah berduri. Di detik ke-21, sengat dari mulutnya menembus dadaku. Ku tahan lidahnya, lalu kuayunkan tubuhnya memutar. Ku lepaskan dia dan ku hempaskan ke tanah, dengan kekuatan dahsyat hingga retak seketika. Setelah itu, ku kunci tubuhnya. Tanganku membara semakin terang saat kuarahkan tepat di depan wajah bau. Ledakan besar pun terjadi, ku habiskan seluruh 13 detikku hanya untuk memanggang bau-bau. Begitu hitungan mundur selesai, aku kembali ke wujud manusia, tubuh bau sudah hangus. Napasku terengah-engah, kupikir semuanya sudah berakhir. Namun mulut bau masih terbuka lebar. Tiba-tiba lidahnya melesat ingin menembus dadaku. Beruntung, aku sempat menghindar tepat waktu. Bau memaksa dirinya bangkit berdiri dan langsung mundur menjauhiku. Dia bergumam bahwa dirinya hampir mati, masih tidak percaya bisa kalah dari murid biasa. Rasa penasarannya terhadap monster hibrida itu justru malah semakin membara. Aku sendiri tidak percaya Bau masih bisa hidup setelah serangan sedahsyat itu. Saat ini, api naga milikku sudah benar-benar habis. Beruntung Babel tidak tahu, otakku berpikir cepat. Babel yakin aku sudah menang, dan dia jelas-jelas sangat terobsesi pada monster hibrida. Di tengah kepanikanku menentukan langkah selanjutnya dengan cepat. Tiba-tiba Bobo berkata, dia hanya punya satu permintaan. Dia menuntut untuk melihat monster hibrida yang mengalahkannya. Aku langsung tertegun mendengarnya. Seolah sudah takdir, kantong berisi naga kecil itu mendadak jatuh dari dahan pohon. Naga kecil itu melongok keluar. Aku membeku, menyadari ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Di saat yang sama, Bao langsung terdiam 1000 bahasa ketika melihat naga itu. Bao bertanya makhluk apa itu. Tubuhnya gemetar hebat begitu menyadari itu adalah seekor naga. Makhluk yang berada di puncak segala monster. Salah satu dari 4 simbol setara Seonmu legendaris. Lalu dia meralat ucapannya sendiri. Eksistensi ini jauh lebih mulia daripada Seonmu. Dia berteriak takjub, mengenali makhluk itu sebagai bayi naga yang baru saja menetas. Dia berlutut sambil mengagumi keindahannya. Aku pun bertanya, apakah dia punya pesan terakhir. Bao memohon agar diizinkan menyentuh naga itu. Berjanji setelah itu dia siap untuk mati. Tentu saja, aku tidak punya alasan untuk mempercayai ucapannya. Bao membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan lidah panjangnya yang merupakan sumber kehidupan. Dia menjelaskan bahwa dirinya tawon parasit dan semua kekuatannya bertumpu pada bagian mulut ini. Jika bagian itu hancur, dia akan mati. Dia menyerahkannya dengan sukarela, menyatakan siap tunduk sepenuhnya pada kehendak sang naga. Tanpa ragu aku mencengkeramnya. Bao menjerit kesakitan, membuatku sadar Bao tidak berbohong. Aku bisa membunuhnya kapan saja, dan pertarungan tadi sudah membuktikan segalanya. Aku mengernyit karena merasa jijik. Lalu ku bilang pada Bao bahwa aku tidak bisa mengabulkan permintaan terakhirnya. Kutanya apa dia sempat membunuh gadis kucing itu. Bao langsung membantahnya. Katanya dia terlalu lemah untuk menarik perhatiannya, jadi dia cuma membuatnya pingsan. Ternyata itu benar. Aku tidak menyangka, jadi aku menuntutnya untuk segera mengantarku menemuinya. Kembali ke kampus lama, ku dengar Van terus memanggil-manggil nama Ruby. Kekacauan di kampus tua itu berlangsung kurang dari 15 menit. Persis seperti harapanku, dan hal itu tidak sampai memicu keributan besar. Garfield aman, kelemahannya justru membuat dirinya berhasil selamat dari bencana itu. Aku memutuskan untuk mengambil risiko dalam caraku menghadapi Bao. Jika ada guru yang mati, hal itu akan menarik terlalu banyak perhatian dan membahayakan rahasia si naga kecil. Kedua, Bao juga bersedia untuk menanggung semua kesalahan atas kematian beruntun akibat ulah kelompok belajar pimpinan Wei. Dia akan melaporkan segalanya pada atasan sambil tetap menyembunyikan keberadaan sang naga. Karena alasan itu, aku memutuskan mengampuninya
dan kami pun mencapai kesepakatan. 3 hari kemudian, aku, Garfield, dan Muai tiba di fasilitas medis. Van menyambut kami. Aku langsung menanyakan, bagaimana kondisi Ruby sekarang? Ruby terbaring lemas di ranjang dengan berbagai mesin terhubung ke tubuhnya. Van berkata bahwa dia masih dalam kondisi kritis dan hidupnya hanya bisa ditopang oleh mesin-mesin itu. Dia bilang Ruby butuh perawatan yang jauh lebih baik. Tapi sekolah tidak akan meminta bantuan lembaga riset demi seekor anjing biasa. Meskipun begitu, dia yakin Ruby akan bertahan karena dia akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Kami bertiga pun terdiam. Kunjungan kami berakhir. Garfield bertanya, apakah memang benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan? Aku berbalik lalu bertanya, apakah mereka punya uang yang bisa kupinjam? Dan berjanji pasti akan mengembalikannya. Kutatap tanganku yang hanya menggenggam 2 koin kecil. Aku benar-benar terlalu miskin. Biarpun begitu, aku pergi ke meja resepsionis dan meminta perawat memasukkannya ke biaya perawatan Ruby. Suster itu menatap jumlah uangku yang sangat sedikit. Aku sadar kami semua tidak punya uang dan keadaan Van sepertinya tidak jauh berbeda. Aku tahu kalau biaya pengobatan Ruby sekaligus membesarkan seekor naga adalah hal yang sangat mahal, dan aku sadar harus segera menemukan cara untuk menghasilkan uang lebih banyak. Setelah itu, aku menitipkan naga kecilku kepada Garfield selama kurang lebih 1 jam. Dia bertanya aku mau pergi kemana, tapi aku tidak menjawab lalu pergi. Aku menaiki lift ke bawah. Pintunya terbuka ke ruang bawah tanah yang redup, di mana seorang wanita menyambutku. Dokter-dokter lain di dalam sedang memantau tanda-tanda vitalku. Kukatakan pada mereka bahwa aku sudah siap. Sebuah suara memerintahkan mereka untuk segera memulai transfusi darah. Aku berbaring di atas meja operasi sementara selang-selang mulai dihubungkan ke lenganku. Aku merasa rasa percaya diriku mulai tumbuh, dan aku bertekad untuk menjadi yang terkuat. Saat transfusi itu dimulai, aku memanggil ayahku dengan sangat lirih. Kemudian, kami tiba di sebuah tempat latihan tersembunyi. Pegunungan menghalangi pandangan dari luar, membuat area terbuka ini sangat sempurna untuk latihan kami. Kami menyadari bahwa dinding batu di sini bisa menyembunyikan kami. Bahkan ada jalur penyelamatan melalui air. Kami sepakat tempat pemberian bau-bau ini sangat bagus. Garfield mengira dia orang suci, sementara aku bergumam bahwa dia hanyalah seorang mesum. Muai melihat ke sekeliling lalu berkomentar bahwa sekolah ini benar-benar sangat luas. Lalu dia menoleh padaku dan berjanji akan membalas budi karena telah menyelamatkannya dan juga Dasri. Dia berkata akan mengerahkan seluruh pengetahuannya untuk melatih monster peliharaan milikku. Dia bertanya, apa jenis monsternya? Ketika naga kecilku menampakkan diri, tentu saja, Muai langsung shock. Dia menenangkan diri, menegaskan tidak akan membeda-bedakan latihannya hanya karena dia seekor naga. Konyolnya, dia malah berganti kostum sirkus. Aku langsung berteriak, kalau baju itu sama sekali tidak perlu. Muai mengabaikanku dan bertanya apa aku ingin melatih kemampuan terbangnya. Setahu Muai, naga kecil itu hanya terbang malam itu karena keadaan darurat. Jadi itu belum bisa dibilang menguasai kemampuan tersebut. Dia menjelaskan sebagian besar makhluk menghindari terbang karena menguras stamina dan butuh bimbingan sabar. Sebelum mencoba itu, dia menyarankanku untuk membangun ikatan dasar terlebih dahulu dengannya. Target pertamanya adalah membuat naga kecil itu merespons siulanku. Saat kutanya caranya, Muai menyuruhku bersiul dengan nada khusus setiap kali memberinya makan. Setelah cukup banyak pengulangan, dia akan merespons bahkan tanpa makanan sekalipun. Kemudian, kami akan memperlebar jaraknya langkah demi langkah. Mulai dari 100 meter, lalu 300, 500, sampai 1000 meter. Kupulai bersiul dan berlari ke hutan. Muya berteriak menyuruhku pergi lebih jauh. Naga kecil itu menciap mengikuti suara bersiulku. Muya mendesak kami untuk terus menjauh. Beberapa jam kemudian, Garfield tiba-tiba berteriak menanyakan kapan kami akan makan. Kembali di kelas, aku tertidur di mejaku sampai mengiler. Guru memanggil namaku dengan marah, bertanya apa kelasku sebegitu membosankannya. Has called Chin for skipping a month and then sleeping on his first day back. Dia memarahiku karena membolos sebulan lalu malah tidur di hari pertama kembali. Dia menyuruhku berdiri, aku pun berdiri, meminta maaf karena latihanku terlalu melelahkan. Guru itu mengejekku,
menanyakan untuk apa murid peringkat terakhir, sepertiku repot-repot latihan. Sekelas langsung meledak tertawa. Guru mengabaikan mereka dan menyuruhku mendefinisikan transformasi binatang. Dia mengancam ada konsekuensi jika aku gagal. Aku hanya bisa menggaruk kepala. Sembunyi sebulan lebih, naga kecil itu kini akhirnya punya tempat tinggal yang stabil. Demi menghindari dikeluarkan dari sekolah karena terlalu sering membolos, aku harus sesekali menampakkan diri. Demi ayahku, aku tidak akan pergi dan aku harus menjadi yang terkuat. Ku jawab bahwa transformasi binatang didasarkan pada ikatan antara manusia dan binatang. Ku jelaskan bahwa itu melibatkan hubungan emosional sekaligus genetik untuk mendapatkan kekuatan. Aku membatin bahwa sekali seseorang mendapatkan jenis transformasi binatang tertentu, mereka tidak akan bisa mendapatkan kemampuan dari spesies lain. Sebulan lalu ini hanyalah mimpi, tapi sekarang aku akhirnya bisa melihat harapan. Kuakui meski transformasi meningkat lewat latihan mandiri, masih banyak hal yang misterius. Aku sadar aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku butuh uang untuk pengobatan Ruby dan susu naga kecilku. Guru dan murid-murid tertegun, menyadari bahwa jawabanku sepenuhnya benar. Aku melanjutkan penjelasanku bahwa ketika tingkat transformasi binatang mencapai 50%, sebelum tiba-tiba terputus, para murid langsung panik, mengira ada gempa bumi yang terjadi. Mereka melihat seseorang berjalan di luar, murid di koridor menunjuk lencana emasnya. Mereka bilang itu dari kampus elit. Seorang murid mengejek kami udik, menjelaskan tingkat transformasi di sini jarang melewati 15%. Kami berada di kampus terbawah, sedangkan di atas sana ada dunia lain, kampus elit. Tempat yang dipenuhi monster dengan tingkat transformasi di atas 50%. Mereka heran kenapa orang dari sana kemarin, lalu pintu kelas pun terbuka. Seorang murid bernama Chow Mang masuk, diikuti oleh seorang pria tua. Dia mengumumkan kalau dia butuh 3 ekor mangsa. Guru kami terkejut melihat murid dari kampus elit itu. Semua orang mulai berbisik panik, mengenali dia sebagai Xiao Ming, pemegang rekor termuda dengan tingkat transformasi monster di atas 50%. Wajahku langsung pucat pasi saat melihat lencana itu. Guru kami berkeringat dingin, dengan gugup menanyakan tujuan Mung datang kemari. Mung bilang dia butuh 3 mangsa untuk ujian kemahiran, membuat sisi kelas ketakutan. Mereka sadar itu adalah permainan berburu, evaluasi kejam yang menyimulasikan perburuan liar. Teman-temanku berbisik kalau ujian kampus elit ini memperlakukan peserta seperti umpan sekali pakai. Ada yang cacat seumur hidup, bahkan mati di tengah jalan, hanya demi sebuah ujian. Mang menegaskan kalau warga kelas 2 seperti kami hanyalah barang habis pakai. Kami semua benar-benar tertegun melihat bagaimana dia meremehkan nyawa kami, dan sama sekali tidak menganggap kami manusia. Pelayannya mendekat dan berbisik, mengingatkan dia agar tidak bicara seperti itu. Dengan santai, Mung menyuruh kami berpura-pura tidak mendengar apa-apa tadi. Dia menawarkan bonus 200.000 untuk yang terpilih, seolah-olah sedang membeli nyawa kami. Pelayannya kembali memperingatkan dia untuk menjaga ucapannya. Suasana kelas menegang penuh amarah, merasa penghinaan ini sudah keterlaluan. Tapi bagiku, ini kesempatan mencari uang, meski risikonya masih terlalu besar untuk sekarang. Tiba-tiba, seorang murid menggebrak meja dan berteriak kalau situasi ini sangat konyol. Dia mempertanyakan hak menggunakan murid sebagai hiburan dan menuntut aturan kejam itu segera dihapus. Sebelum dia selesai bicara, pelayan Mung melesat ke belakangnya lalu menebasnya dengan cakar, membuat murid itu langsung tumbang. Dengan tenang pelayan itu meminta maaf, berdalih hanya membantu menertibkan situasi kelas. Guru kami langsung mengangguk patuh ketakutan. Sisi kelas langsung bungkam, sadar kalau perbedaan kekuatan mereka terlampau jauh. Mung bertepuk tangan lalu mulai memilih mangsanya. Dia menunjuk murid bertubuh besar berwujud buaya, lalu tipe panggalan, dan gadis bermutasi sigung. Murid-murid yang terpilih langsung membeku. Tiba-tiba si manusia buaya mengangkat tangan, mengaku tahu calon lain yang lebih cocok. Dia menunjuk tepat ke arahku, menyebutku sebagai mangsa yang paling sempurna. Mung mengangkat bahu dan berkata, "Tambah 1 tidak masalah." Si buaya tertawa puas. Guru segera memerintahkan kami semua yang terpilih untuk mengikuti langkah Mung. Sebelum melangkah pergi, aku mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aku punya 1 pertanyaan. Memastikan kembali
kalau dalam ujian ini, kami adalah mangsa yang harus lari dari buruannya. Lalu aku bertanya, apa yang terjadi jika mangsa justru membunuh sang pemburu? Mung menatapku terkejut, murid terpilih lainnya tidak percaya dengan ucapan yang baru kukatakan. Mung memuji keberanianku, sebagai hadiah, dia menjanjikan sebotol ramuan evolusi tambahan kepadaku. Pelayannya langsung keberatan, memperingatkan bahwa ramuan itu sangatlah berharga. Mung bertanya dingin, apakah dia butuh izin? Pelayan itu langsung terdiam. Tidak lama kemudian, kami dibawa ke tepi tebing. Son punya 12 area latihan di hutan. Area pertama adalah tempat persembunyian naga kecil itu. Sedangkan area latihan kelima adalah dataran berbatu. Di baliknya, terdapat kampus kedua dan kampus elit. Mang lalu mulai menjelaskan aturannya. Kami, sang mangsa, diberi waktu 30 menit untuk lari. Bertahan 3 jam tanpa tertangkap, maka kami menang. Dia memperingatkan agar tidak pasif. Jika tertangkap, dia akan membuat kami terbaring di ranjang selama setengah tahun. Dia membebaskan kami untuk lari, bersembunyi, atau menggunakan cara apapun. Bahkan, dia menantang kami melakukan usulanku tadi mengalahkannya secara langsung. Peluang kami menang? Kurang dari 0,01%. Aku tahu, melihat gelagatnya tadi, sang pelayan tidak akan membiarkan Mung kalah begitu saja. Permainan dimulai. Si manusia buaya itu mengeluh bahwa kami tidak punya jalan untuk naik. Tiba-tiba, sang pelayan manusia burung hantu raksasa bersayap, mencengkeram kami dengan cakar tajamnya. Dia menawarkan bantuan pada tuan mudanya untuk ikut terbang ke atas sana. Mung menolak, memilih memanjat sendiri demi pemanasan sebelum perburuan dimulai. Manusia burung hantu itu membawa kami terbang tinggi ke udara. Di ketinggian, dia mendadak melepaskan cengkeramannya. Kami terjatuh bebas sambil berteriak histeris. Kami terampas keras di area latihan 5, yang dikenal sebagai dataran batu. Mung mengawasi dari kejauhan lalu mulai melepas pakaian luarnya, bersiap beraksi. Tubuhnya perlahan berubah, bertransformasi menjadi seekor kera raksasa. Di dataran batu ini, si buaya menyuruh kami segera lari, agar bisa bertahan 3 jam. Bajingan itu pasti senang telah menyeretku ke sini, hanya untuk dijadikan umpan pelindung. Dia pikir aku bisa mengulur waktu. Rencananya bukan berlari lebih cepat dari monster, tapi dari temannya sendiri. Aku sadar bahwa Mung sama sekali tidak menganggap kami sebagai ancaman. Dia bahkan tidak repot-repot menyita ponsel genggam kami. Dan aku tahu, si burung hantu tua di atas sana terus mengawasi kami. Aku mengambil ponselku, lalu menghubungi Garfield, yang langsung bertanya dengan nada panik. Begitu mendengar tentang permainan berburu ini, dia shock dan bilang riwayatku sudah tamat. Dia bahkan berjanji akan merawat naga kecilku setelah aku mati nanti. Kujawab aku punya 45 detik api naga tersisa, jadi bertahan hidup harusnya mudah. TETP saja, aku butuh jaminan tambahan, dan memintanya membantuku menghubungi seseorang. Sementara itu, si manusia buaya dan yang lain akhirnya berhenti untuk bernapas lega. Dia pikir mereka sudah berlari cukup jauh, meninggalkan si lemah sepertiku jauh di belakang. Dia menyalahkanku, menganggap semuanya adalah kesalahanku karena terlahir tidak berguna. Menurutnya, dunia ini memang kejam bagi orang lemah. Dia tersentak saat aku tiba-tiba muncul di belakangnya, memperingatkan bahwa lari berpencar tidak berguna. Dia berbalik, berteriak murka menanyakan, bagaimana aku bisa menyusul. Kuabaikan pertanyaannya, lalu kujelaskan bahwa kerbau liar, sekalipun jauh lebih kuat dari singa. Tapi kerbau tetap menjadi mangsa akibat ketakutan naluriahnya. Kukatakan kami punya peluang, dan satu-satunya cara adalah bekerja sama untuk menyerang balik. Si buaya murka karena merasa aku sepelekan. Sebelum dia sempat menyerang, aku langsung mencengkeram wajahnya, menghentikan gerakannya seketika. Kukatakan aku tahu semua trik liciknya, dan aku sama sekali tidak peduli. Aku tidak berminat menjelaskan lebih jauh, tapi ada satu hal yang harus dia sadari. Dia harus mematuhi perintahku sekarang. Sementara itu, Mung mulai melintasi dataran batu. Langkahnya terhenti saat telinga tajamnya menangkap suara gemerisik samar. Tiba-tiba, aku melompat dari persembunyian dan langsung melesat untuk menyergapnya. Mung beraksi cepat, berbalik menangkis serangan mendadak yang mengarah padanya. Saat aku mendekat, dia menyeringai dan menyebut serangan frontal ini sangat nekat. Ku bilang, aku tidak akan pernah tahu sebelum mencobanya sendiri.
Aku ingin melihat seberapa jauh jurang pemisah antara diriku dan seorang elit. Aku terus merangsek maju, tapi gerakan kasarku terlalu lambat dan Mung menghindar tanpa usaha. Mung meremehkanku, mengejek bahwa kemampuanku tidak sebanding dengan rasa percaya diriku. Dia bahkan mengejek, apa si cacat ini tidak bisa melakukan transformasi binatang. Seketika aku sadar, musuhku ini sangat cepat sampai aku tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Mung sengaja membiarkan tinjuku menghantam wajahnya, lalu mengejek kalau serangan itu sama sekali tidak terasa. Dia menganggap aku sangat membosankan. Dengan gerakan kilat, sabetan ekornya langsung mengempaskan tubuhku sampai melayang jatuh. Tiba-tiba krokodil muncul di belakangnya. Mung justru tertawa melihat taktik keroyokan kami. Ming menendang rahang krokodil dan membantingnya keras ke tanah. Melihat itu, Skun dan Panggalan langsung berlari membantu. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Ming sudah melumpuhkan keduanya hanya menggunakan tangan dan ekornya. Dia menginjak krokodil di bawah kakinya, sembari mencekik leher dua orang lainnya di udara. Sambil tertawa, dia bilang ini masih sangat membosankan. Dia langsung tersantak kaget saat aku kembali menampakkan diri, berteriak kalau ini waktunya ronde kedua. Tapi tidak seperti tadi. Kali ini aku memilih untuk bertransformasi menggunakan wujud nagaku. Mung menyindir bahwa aku memanfaatkan teman-temanku hanya demi mencari celah, membuktikan kalau aku bukan orang baik. Meski begitu, dia masih menganggapku sangat lemah hingga merasa tidak perlu repot-repot bertahan. Namun dia salah perhitungan. Seranganku mendarat telak di punggungnya hingga membuatnya terbatuk. Butler itu hanya diam menonton. Melihat celah itu, aku berteriak pada teman-temanku bahwa inilah kesempatan kami. Dari kejauhan, pandangan Bird Owl tua terhalang oleh bebatuan. Dia bertanya-tanya, apakah Mung memang sengaja dipancing ke sana. Meski begitu, dia yakin sang tuan muda sanggup mengatasi ujian ini. Krokodil mengunci kaki Mung, disusul Skun yang melempar bom bau andalannya. Kepulan kabut hijau langsung menyebar ke segala arah. Mung mundur jijik, mengeluhkan bau busuk itu dan matanya yang terasa sangat perih. Panggalan bergerak berikutnya, merangsek cepat dan menghujani Mung dengan pukulan bertubi-tubi. Karena tempat pertarungan yang sangat sempit, kombo kami terbukti sangat efektif. Mung mengakui kerjasama kami bagus, tapi menyebut serangan individu kami masih terlalu lemah. Bagi dia semua itu cuma terasa geli, dan dia bisa lolos kapan saja. Namun di kepalanya, orang yang paling menyebalkan adalah diriku. Karena aku terus menyelipkan pukulan yang mengacaukan serangan baliknya. Krokodil mengunci dengan gigitannya pada kaki Mung lalu memutarnya kuat-kuat, membuat Mung menjerit kesakitan. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi, sementara debu dan asap mengepul mengaburkan pandangan. Sampai akhirnya, Mung bersiul nyaring, krokodil, Skun, dan Panggalan mengira kami sudah menang. Tapi aku merasa ada yang aneh, lalu dua bayangan mendadak muncul di atas kami. Tiba-tiba, seekor kera raksasa yang membawa tombak dan perisai menampakkan diri. Kera itu menghantam krokodil dengan pukulan telak hingga tanah retak. Sementara seekor kera lain menyerang temanku. Aku sangat terkejut melihat kera raksasa itu berdiri kokoh untuk melindungi Mung. Aku merasakan sensasi mendebarkan saat menyadari Mung juga punya hewan peliharaan tempur, bahkan 2 ekor. Pertarungan ini semakin menarik. Mung berkata bahwa awalnya ini hanyalah ujian kecil belaka. Tadinya dia tidak berniat kejam, tapi sekarang dia sudah berubah pikiran. Dia mengancam akan membantai kami, sementara kera raksasa itu menerjang dari 2 arah mendekatiku. Aku langsung menggigit lenganku dan mengaktifkan mode transendensi. Aku hampir saja terkena hantaman kera itu, tapi justru Panggalan yang terhantam sebagai gantinya. Kera satunya juga memukul Skun alih-alih diriku, namun aku berhasil menangkap mereka. Sementara itu, si buaya berteriak minta tolong padaku, padahal aku sama sekali malas membantunya. Salah satu kera meluncurkan tebasan maut. Energi dahsyat langsung membelah batu-batu besar. Aku sadar pertahanan dan serangan mereka sangatlah sempurna tanpa celah. Padahal modeku sendiri hanya sanggup bertahan 45 detik. Sempat terpikir untuk kabur, tapi harga diriku menolaknya. Aku sedang menunggu seseorang datang membantu. Sementara si hantu tua memperhatikan tuan muda mengirim Minggu dan Hukin, membuatnya curiga ada hal buruk yang terjadi. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran asing mendekat lalu berteriak menuntut siapa yang datang.
Sosok berjubah itu merasa lega karena berhasil datang tepat pada waktunya. Dia merilis badai hujan duri tajam ke arah si burung hantu, namun berhasil ditangkis dengan kumparan pelindung. Detik itu juga dia sadar target aslinya bukanlah dirinya, melainkan Tuan Muda. Sadar akan bahaya, salah satu kera mengangkat perisai kokoh demi melindungi Mung. Si hantu tua mengejek serangan lemah itu, berkata bahwa si penyusup telah meremehkan kekuatan Tuan Muda mereka. Dia membentak marah bertanya, siapa sebenarnya bajingan itu? Sosok bertudung itu membalas, kalau misi mereka hanyalah untuk menciptakan sebuah celah. Karena tugasnya sudah selesai, pilihan terbaik sekarang adalah segera pergi dari sana. Dia bergumam bahwa kemampuannya sangat terbatas. Tapi semua ini dilakukan demi keselamatan si naga kecil itu. Sebagai info tambahan, sosok misterius bertudung ini adalah Profesor Bau-Bau. Saat itu, aku sadar mereka berhasil, tapi aku hanya punya waktu sepersekian detik. Kusuruh mereka membuat kekacauan sebesar mungkin di sana dan memancing kedua kera musuh itu untuk menjauh. Aku meminta salah satu dari mereka untuk mengacau habis-habisan dan bertanya, apakah mereka masih sanggup bertahan. Panggalan menjawab dengan penuh semangat. Langsung menerjang maju menggunakan jurus naga tanah berguling. Debu tebal seketika membubung tinggi, sementara Mung berteriak menolak dikalahkan semudah itu. Skunk sempat tertegun sejenak sebelum akhirnya bersumpah akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kugendong dia di punggungku dan kami langsung melesat pergi. Kera raksasa itu mencoba menyerang kami, tapi aku bergerak cepat dan berhasil menghindari setiap pukulannya hingga dia sangat terkejut. Mung melihatku datang, dia shock karena aku bisa lolos dari serangan depan Hoing. Debu dan asap mengepung kami. Punggung Mung menjadi targetku, tapi salah satu kera menghalangi jalanku dengan perisai besarnya hingga aku mengerang kesakitan. Mung tertawa sombong, berkata aku butuh 10.000 tahun lagi untuk menembus pertahanan mutlak Hoing. Dahinya mengkerut saat melihat ke atas langit, menyadari tubuh Skunk sedang terjatuh bebas. Gadis itu berteriak bahwa dia akan memberikan seluruh energinya. Dia mendarat di tubuh Mung dan langsung menciumnya dengan paksa. Itulah kesempatan emas baginya merilis racun khusus. Baiklah, sekian dulu untuk kisah pertempuran hari ini. Jika kalian ingin mendapatkan pembaruan bab mingguan dari seri ini, semuanya kini akan kuunggah di kanal keduaku, Manoa Updater. Jadi, jika kalian tidak ingin melewatkan apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk mampir dan bergabung dengan kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah keren, luar biasa, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.